Pada hari kedua keluarga bertemu untuk memfinalisasi rencana pernikahan, calon ibu mertua saya tiba-tiba meletakkan cangkir tehnya dan menatap lurus ke arah saya. Beliau berkata, kalau mau melangkahkan kaki ke rumah ini sebagai menantu, setelah menikah harus berhenti kerja. Tinggal di rumah, urus dapur, layani suami, lahirkan anak, dan curahkan seluruh jiwa ragamu untuk keluarga suami. Gaji yang sudah terkumpul, apartemen yang kamu beli sendiri, dan semua aset yang didapat setelah menikah juga harus diserahkan kepada keluarga suami yang mengelola, supaya semuanya teratur. Saya bahkan belum sempat bersuara, tetapi pria yang pernah berjanji akan menghormati karier saya itu hanya duduk di samping saya, menunduk dalam diam. Ibu saya, setelah mendengar itu, hanya melontarkan satu pertanyaan. Anak perempuan saya ini mau menikah atau menjual seluruh hidupnya pada keluarga Anda? Seluruh meja hening seketika. Nama saya Anissa Putri, waktu itu usia saya 32 tahun. Jika hanya melihat kehidupan saya saat itu, banyak orang akan mengatakan saya adalah tipe perempuan yang cukup beruntung. Saya memiliki pekerjaan yang stabil dengan penghasilan yang cukup untuk membiayai diri sendiri. Saya punya sebuah apartemen kecil atas nama saya, seorang ibu yang sangat menyayangi saya, dan seorang pria yang telah mencintai saya selama hampir 3 tahun dan sedang bersiap menjadi suami saya. Namun, sedikit yang tahu, untuk mendapatkan hal-hal yang tampaknya biasa itu, saya dan ibu telah melewati hari-hari yang sama sekali tidak mudah. Ayah saya meninggal dunia ketika saya baru masuk kelas 1 SMA. Beliau pergi setelah serangan stroke yang begitu cepat, pagi hari masih duduk di teras sambil minum teh, sore harinya sudah terbaring di rumah sakit. Hanya beberapa hari kemudian, kami harus membawa beliau pulang dalam peti jenazah yang dingin. Di hari pemakaman ayah, saya menangis hingga suara saya serak. Sementara ibu saya, beliau tidak banyak menangis. Ibu hanya berdiri di samping foto ayah. Matanya memerah dan tangannya terus meremas-remas ujung bajunya. Malamnya, setelah semua tamu pulang, saya terbangun tengah malam dan menemukan ibu duduk sendirian di dapur. Di hadapannya ada sebuah buku catatan kecil. Di dalam buku itu bukan puisi, bukan diari, melainkan rincian utang-utang biaya pengobatan ayah, tagihan rumah sakit, pinjaman dari kerabat. Uang sekolah saya juga sudah mendekati tenggat waktu pembayaran. Ibu duduk menjumlahkan setiap pos, berulang kali, lalu cepat-cepat menyeka air matanya ketika melihat saya keluar. Ibu menatap saya dan berkata, "Nisa, kamu terus saja sekolah, ya nak. Sisanya biar ibu yang urus." Saat itu saya masih terlalu muda. Saya tidak mengerti dari mana seorang wanita yang baru saja kehilangan suaminya mendapatkan kekuatan untuk mengucapkan kalimat itu. Bertahun-tahun kemudian saya baru sadar. Banyak perempuan menjadi kuat bukan karena mereka menginginkannya, tetapi karena di belakang mereka ada seorang anak yang memandang mereka sebagai panutan. Ibu saya tadinya berjualan sembako di pasar tradisional. Sejak ayah meninggal, beliau bangun lebih pagi. Pukul 3:30 pagi sudah terjaga. Hujan maupun dingin, beliau tetap berangkat. Ibu mengayuh sepeda tuanya ke pasar induk untuk mengambil stok kacang-kacangan, bumbu kering, dan mie kering. Lalu membawanya kembali ke kios untuk dijual. Ada kalanya sepulang sekolah, saya melihat kedua telapak tangan ibu pecah-pecah karena mengangkat barang berat dan terlalu sering terkena air. Saya bilang, "Bu, apa sebaiknya Nisa berhenti sekolah saja, lalu bekerja?" Ibu yang sedang memilah kacang langsung mengangkat kepala. Beliau tidak marah, hanya bertanya, "Kalau kamu berhenti sekolah, nanti mau kerja apa?" Saya menjawab, "Bisa jadi pelayan restoran, atau jualan, apa saja bisa." Ibu menggelengkan kepala. "Biar ibu yang kerja keras beberapa tahun. Kalau kamu sampai putus sekolah, bisa-bisa kamu yang sengsara seumur hidup." Kalimat itu membekas dalam diri saya hingga sekarang. Sejak hari itu, saya belajar seolah-olah saya berutang pada ibu. Saya bukan siswi paling cerdas di kelas, tapi saya sangat gigih. Pelajaran yang tidak saya pahami, saya pelajari lagi. Ujian yang gagal, saya ulangi lagi. Saat kuliah di Jakarta, saya belajar sambil bekerja sampingan. Malam hari saya menerima pekerjaan entry data, akhir pekan saya menjadi petugas stok opname untuk sebuah toko kecil. Setelah lulus, saya melamar ke sebuah perusahaan ekspor-impor sebagai staf pemeriksa dokumen. Di hari pertama bekerja, saya hanya punya 2 setel pakaian kantor yang layak, sepasang sepatu hak tinggi yang dibeli saat diskon, dan sebuah tas yang dibelikan ibu di pasar. Tapi saya selalu berpikir, saya boleh kekurangan uang, tapi tidak boleh kekurangan ketelitian. Pekerjaan saya berhubungan dengan kontrak, dokumen legal, pembayaran, dan prosedur kontrol internal perusahaan. Satu angka yang salah letak bisa membuat seluruh berkas harus diulang. Satu tanda tangan yang kurang bisa membuat pengiriman barang tertunda.
Satu pembayaran yang tidak sesuai prosedur bisa menjadi masalah yang sangat besar. Saya memulai dari posisi staf biasa, naik menjadi supervisor tim, dan akhirnya menjadi kepala departemen internal kontrol. Untuk mendapatkan jabatan yang terdengar keren itu, saya butuh waktu hampir 9 tahun. Ada malam-malam di mana saya baru pulang lewat dari jam 11. Ada hari-hari di mana saya makan roti sambil membaca berkas. Pernah sekali saya menemukan sebuah transaksi janggal tepat di sore hari terakhir sebelum libur Lebaran. Seluruh departemen sudah bersiap-siap untuk pulang, tapi saya harus tetap tinggal untuk memeriksa setiap dokumen satu persatu. Orang luar yang melihat sering berkomentar, perempuan kerja keras begitu untuk apa? Nanti kalau sudah menikah, paling juga urus suami dan anak. Saya hanya tersenyum, bukan karena saya meremehkan urusan keluarga. Saya juga pernah mendambakan sebuah dapur yang hangat, seorang suami yang baik, dan beberapa anak yang memanggil saya ibu. Tapi saya paham betul satu hal. Keluarga adalah sesuatu yang kita pilih untuk masuki, sementara kemampuan untuk menghidupi diri sendiri adalah sesuatu yang tidak boleh kita buang dengan tangan sendiri. Ibu saya yang mengajarkan hal itu, bukan dengan ceramah panjang, melainkan dengan kisah hidupnya sendiri. Ada satu kejadian saat saya berusia sekitar 20 tahun yang masih saya ingat sampai sekarang. Seorang kerabat dari pihak ibu datang ke rumah, meminta tolong agar ibu mau meminjamkan nama untuk mengajukan pinjaman uang. Kerabat itu berkata ia hanya meminjam nama untuk beberapa bulan, uangnya akan ia bayar sendiri, ibu tidak akan rugi apa-apa. Karena hubungan darah, ibu awalnya luluh. Kerabat itu bahkan berkata, kita ini kan keluarga, kalau mbak tidak menolong, siapa lagi? Ibu sudah memegang pulpen, tapi sebelum menandatangani, beliau membaca lagi dokumen itu lalu bertanya, kalau yang pinjam tidak bayar, siapa yang tanggung jawab? Kerabat itu tertawa. Ya ampun mbak, kan saya yang pinjam, ya saya yang bayar. Kenapa mbak khawatir? Ibu tetap bertanya, di surat ini tertulis siapa yang bertanggung jawab. Kerabat itu mulai menunjukkan rasa tidak suka. Akhirnya, ibu meletakkan pulpennya. Beliau berkata tidak akan menandatangani. Setelah itu, mereka marah pada ibu selama hampir 2 tahun, mengatakan ibu adalah orang yang perhitungan, dan tidak punya rasa kekeluargaan. Tapi belum sampai setahun kemudian, kerabat yang meminjam uang itu bisnisnya bangkrut dan kabur ke kota lain. Orang yang akhirnya meminjamkan nama untuknya terpaksa menjual sebidang tanah untuk melunasi utang tersebut. Malam hari setelah mendengar kabar itu, ibu memanggil saya untuk duduk. Beliau berkata dengan sangat perlahan, Nisa, kelak kamu harus ingat pesan ibu. Kalau kamu kasihan pada orang dan mau meminjamkan uang, pinjamkanlah sebatas kemampuanmu untuk merelakannya jika uang itu hilang. Tapi nama, dokumen pribadi, dan tanda tanganmu, jangan pernah dipinjamkan. Saya bertanya, termasuk pada keluarga sendiri bu? Ibu menatap saya, justru karena keluarga, harus lebih jelas. Karena kalau sudah menyangkut perasaan, orang akan sangat mudah memaksamu melakukan hal yang tidak kamu inginkan, lalu berkata bahwa jika kamu tidak melakukannya, berarti kamu tidak sayang pada mereka. Saya mengingat kalimat itu selama bertahun-tahun bekerja, dan berkat itu, saya membentuk sebuah kebiasaan yang mungkin terkesan kaku. Saya tidak menandatangani apapun yang belum saya baca, tidak memberikan dokumen pribadi pada orang lain jika tidak benar-benar perlu, tidak menjadi penjamin pinjaman untuk teman, bahkan untuk kerabat sekalipun. Urusan adalah urusan. Ada yang bilang saya hidup terlalu kaku, tapi ibu berkata, lebih baik sedikit kaku di atas kertas daripada menangis seumur hidup karena satu tanda tangan. Menginjak usia 30 tahun, saya berhasil membeli apartemen pertama saya. Apartemen itu luasnya hanya sedikit di atas 60 meter persegi, terletak di sebuah gedung yang tidak terlalu baru. Saya harus mengambil KPA dari bank, dan setiap bulan menyisihkan gaji untuk membayar cicilan. Hari serah terima kunci, saya mengajak ibu untuk melihatnya. Di dalam masih kosong melompong, tidak ada meja, tidak ada kursi, hanya lantai keramik yang dingin, dan dinding yang baru dicat. Ibu berjalan berkeliling, lalu berdiri di balkon menatap ke jalan raya di bawah. Saya memeluk bahu ibu sambil tersenyum. Ini rumah kita sekarang, Bu. Ibu berbalik. Rumahmu. Saya berkata. Rumahku kan rumah ibu juga. Ibu menggeleng. Apa yang kamu hasilkan dengan jerih payahmu, kamu harus bisa menjaganya. Ibu sudah punya tempat tinggal. Kelak kamu menikah, apartemen ini harus tetap menjadi tempat di mana kamu tahu masih ada satu pintu yang bisa kamu masuki jika kehidupan tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Saya tertawa. Saya bilang, ibu ini bicara apa-apa selalu memikirkan jalan keluar. Ibu hanya tersenyum. Orang yang pernah tidak punya jalan keluar baru mengerti betapa berharganya hal itu. Saya tidak menyangka, lebih dari 2 tahun kemudian,
Justru apartemen kecil itulah yang menjadi sesuatu yang membuat saya melihat dengan jelas wajah asli sebuah keluarga yang hampir saya masuki. Saya bertemu Budi Santoso saat perusahaannya menjadi pemasok material untuk renovasi area gudang di kantor tempat saya bekerja. Pertemuan pertama tidak meninggalkan kesan khusus. Budi berperawakan tinggi, berpakaian rapi, dan bicaranya lembut. Dia bukan tipe pria yang baru bertemu langsung berusaha mencari perhatian. Hari itu ada satu set berkas serah terima, yang kekurangan surat konfirmasi. Saya meminta untuk dilengkapi. Seseorang dari pihak Budi menunjukkan rasa tidak suka, hanya kurang satu lembar kertas kecil, bayar saja dulu, nanti kami lengkapi belakangan. Budi justru menahan orang itu. Ia menoleh ke arah saya. Mbak, silakan ikuti prosedur saja. Kalau pihak kami yang kurang, biar kami yang melengkapi. Hanya satu kalimat itu yang membuat saya mengingatnya. Setelah itu kami bertemu beberapa kali lagi karena urusan pekerjaan, lalu mulai bertukar pesan, lalu pergi minum kopi. Budi tidak mengucapkan kata-kata yang terlalu manis. Ia sering bertanya kabar ibu saya. Tahu saya sibuk, ia membelikan makanan dan mengantarkannya. Pernah sekali saya harus lembur di kantor sampai hampir jam 10 malam. Budi duduk di sebuah warung kopi di dekat kantor, menunggu saya selama hampir 2 jam. Saat saya turun, saya meminta maaf dan bilang seharusnya ia pulang duluan saja. Budi hanya tersenyum. Dia berkata, "Kamu punya pekerjaanmu. Aku bisa menunggu ya, aku tunggu." Saling mencintai bukan berarti salah satu harus meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti yang lain, kan? Justru kalimat-kalimat seperti itulah yang membuat saya percaya. Saat saya bercerita padanya bahwa kelak meskipun sudah menikah saya tetap ingin bekerja, Budi bahkan berkata, "Aku suka kamu karena kamu mandiri. Nanti setelah menikah, kamu tetaplah kerjakan apa yang kamu suka. Kita berdua sama-sama cari uang, sama-sama urus keluarga. Kenapa harus ada yang mengorbankan segalanya?" Saya mencatat kata-kata itu dalam ingatan, bukan karena terlalu indah, tetapi karena saya kira itulah pandangan tulus dari pria yang akan menjadi suami saya. Ibu saya bertemu Budi beberapa kali dan tidak menentangnya. Budi datang ke rumah dengan sangat sopan. Suatu hari bola lampu di dapur putus, Budi langsung mengambil tangga dan menggantinya. Di hari lain, ibu saya mendapat kiriman satu karung barang yang agak berat. Budi yang kebetulan mampir langsung mengangkatnya. Ibu tidak banyak memujinya di depan saya. Hanya sekali beliau berkata, "Budi itu kelihatannya anak baik, tapi baik atau tidaknya seseorang baru benar-benar terlihat saat ada masalah." Saya tertawa. Ibu ini selalu saja curiga sama orang. Ibu berkata, "Bukan curiga. Ibu hanya tidak mau kamu memilih suami hanya berdasarkan hari-hari yang indah." Hampir 3 tahun kami berpacaran, Budi melamar saya. Tidak ada restoran mewah, tidak ada kamar yang penuh bunga. Hanya suatu malam setelah makan bersama ibu saya, ia mengajak saya jalan-jalan ke taman di bawah apartemen. Di sebuah bangku di dekat taman bunga, Budi mengeluarkan sebuah cincin dari sakunya. Dia berkata, "Aku tidak berjanji hidup kita akan selalu mulus, tapi aku berjanji, apapun masalah yang datang nanti, kita akan hadapi bersama. Aku tidak akan memintamu berhenti kerja, juga tidak akan memintamu meninggalkan ibumu demi keluargaku." Saya menangis, saya mengangguk. Saat itu saya benar-benar yakin telah memilih orang yang tepat. Segalanya mulai berubah setelah kedua belah pihak tahu kami akan segera menikah. Suatu sore saya datang ke rumah Budi untuk makan malam. Ibu Ratna, ibunya, duduk di hadapan saya. Sambil mengambilkan lauk, beliau bertanya tentang pekerjaan saya. Beliau bertanya, "Jadi, internal kontrol itu kerjanya apa persisnya?" Saya menjelaskan secara singkat. Beliau mengangguk-angguk, lalu bertanya lagi, "Kamu sudah lama mengurus surat-surat begitu? Pasti paham sekali ya urusan kontrak dan perbankan?" Saya menjawab, "Iya Bu, saya paham sebatas lingkup pekerjaan saya saja." Ibu Ratna tersenyum. Senyum yang saat itu tampak biasa saja. Tapi kalimat berikutnya membuat tangan saya yang sedang memegang sendok berhenti. Beliau bertanya, "Apartemenmu itu, sisa cicilan KPA-nya di bank masih berapa?" Saya mengangkat kepala menatapnya. Budi masih terus makan seolah tidak mendengar apa-apa. Sementara saya, entah kenapa, di dalam hati muncul sebuah perasaan yang sangat aneh. Pertanyaan itu belum cukup untuk membuat saya berpikiran buruk tentang siapapun. Tapi untuk pertama kalinya sejak menerima lamaran Budi, saya teringat kata-kata ibu. Orang yang ingin masuk ke dalam hidupmu dengan tulus, akan terlihat dari cara mereka memperlakukanmu. Tapi orang yang mulai bertanya terlalu detail tentang hartamu, bukalah matamu lebar-lebar. Saat itu saya belum tahu. Itu barulah pertanyaan pertama. Sejak hari Ibu Ratna menanyakan sisa cicilan apartemen saya, sebuah ganjalan kecil mulai muncul di hati saya. Belum cukup besar untuk membuat saya meragukan seluruh keluarganya, tapi cukup untuk membuat saya waspada. Saya menatap beliau dan tersenyum tipis. "Iya, Bu, masih ada sisa cicilan.
Tapi setiap bulan saya bisa membayarnya sendiri dan tidak mengganggu kebutuhan sehari-hari. Ibu Ratna mengangguk. Beliau bertanya lagi, berarti surat-surat apartemennya dipegang bank, ya? Saya meletakkan sendok dan garpu saya. Iya, Bu. Dokumen yang berkaitan dengan pinjaman memang ada arsipnya di bank sesuai prosedur. Saya menjawab dengan sangat umum. Saya tidak suka membicarakan terlalu dalam tentang aset pribadi, apalagi dalam sebuah acara makan malam di mana status saya masih sebagai pacar putranya. Tetapi Ibu Ratna sepertinya tidak menyadari, atau tidak mau menyadari, keengganan saya itu. Beliau tersenyum. Ibu tanya supaya tahu saja. Nanti kalau kalian sudah jadi suami istri, kan milikmu juga milik Budi juga milikmu. Kalau sudah satu keluarga tapi masih membeda-bedakan uangku uangmu, hidupnya jadi susah. Saya belum sempat menjawab, Rina Santoso, kakak perempuan Budi, yang duduk di samping saya sudah menyela. Betul itu, Nis. Aku lihat banyak pasangan sekarang menikah tapi uangnya dipisah, rekening masing-masing, akhirnya hidupnya tidak beda dengan orang yang sewa rumah bareng. Ia mengambil sepotong ikan dan meletakkannya di piring saya, lalu tersenyum. Kalau di keluargaku beda. Ibu dari dulu itu pintar sekali mengelola uang. Ayah kerja dapat berapapun selalu diserahkan ke ibu. Makanya bisa seperti sekarang ini. Saya melirik Budi. Ia menunduk sambil makan, tidak menolak, juga tidak mendukung. Saya pikir mungkin ini hanyalah kebiasaan di keluarganya, jadi saya tidak pantas ikut campur. Dengan sopan saya berkata, iya Mbak, setiap keluarga punya caranya sendiri. Menurut saya, yang penting suami istri saling percaya, tapi urusan keuangan tetap harus jelas supaya tidak ada salah paham. Ibu Ratna mendengar itu dan tersenyum, tapi sorot matanya tidak lagi seceria sebelumnya. Jelas itu bagus, tapi kalau terlalu jelas jadi perhitungan, nanti malah merusak hubungan, loh. Kalimat itu terdengar ringan, tapi saya bisa menangkap sedikit nada peringatan di dalamnya. Saya tidak berkomentar lebih jauh. Ibu pernah mengajari saya, saat pertama kali datang ke rumah orang, jangan karena beberapa kalimat yang tidak enak didengar, lalu berdebat sampai akhir. Tapi ibu juga mengajari, tidak membantah bukan berarti tidak mengingat. Setelah makan malam itu, Ibu Ratna berinisiatif mengajak saya berkeliling rumah. Rumah Budi jauh lebih luas daripada apartemen saya. Lantai bawah ada ruang tamu dan ruang keluarga. Di belakangnya ada halaman kecil. Lantai atas adalah kamar tidur orang tua Budi dan satu kamar miliknya. Beliau membuka pintu kamar Budi dan berkata, nanti setelah menikah, kalian tinggal di sini saja. Ibu ganti tempat tidurnya yang baru, tambah lemari lagi, pasti bagus. Saya sedikit terkejut. Sebelumnya, saya dan Budi sudah sepakat akan tinggal di apartemen saya untuk sementara waktu karena lebih dekat dengan tempat kerja kami berdua. Saya menoleh menatap Budi. Ia tersenyum canggung. Di mana saja boleh, Nis. Ibu kan baru merencanakan saja. Ibu Ratna yang mendengar itu langsung menimpali. Apa maksudnya di mana saja boleh? Anak laki-laki menikah ya istrinya harus ikut ke rumah suami. Rumah sebesar ini tidak ditempati, kenapa kalian malah mau berdesak-desakan di apartemen? Saya berkata dengan lembut, iya Bu, tapi apartemen saya lebih dekat ke kantor, jadi lebih praktis untuk berangkat kerja. Akhir pekan kami tetap bisa pulang ke sini kok. Ibu Ratna menatap saya, matanya berhenti di wajah saya selama beberapa detik, lalu beliau tersenyum. Masih panggil Bu saja. Sebentar lagi kan menikah, latihan panggil Mama dari sekarang. Lalu beliau melanjutkan, Mama bilang terus terang ya, perempuan kalau sudah menikah itu harus fokus pada keluarga. Mau kerja jauh atau dekat, nanti juga harus diatur ulang. Kalau pagi pergi malam pulang, siapa yang masak? Siapa yang beres-beres rumah? Nanti kalau punya anak, siapa yang mengurus? Saya menjawab, urusan rumah tangga kan bisa dibagi berdua, Ma. Nanti kalau punya anak, baru kita pikirkan lagi solusinya. Ibu Ratna tertawa, Budi masuk dapur bisa apa? Dia itu dari kecil sampai besar, Mama tidak pernah biarkan cuci piring satupun. Seluruh keluarga tertawa, hanya saya yang tidak bisa tertawa. Saya menatap Budi, ia juga sedang tersenyum. Entah kenapa, saat itu saya melihat sesuatu yang sangat aneh. Seorang pria berusia lebih dari 30 tahun yang tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, di mata keluarganya justru dianggap sebagai hal yang menggemaskan. Tetapi seorang perempuan berusia lebih dari 30 tahun yang ingin melanjutkan pekerjaannya setelah menikah, sepertinya dianggap sebagai sesuatu yang perlu diperbaiki. Malam itu dalam perjalanan pulang, saya bertanya pada Budi, kamu benar-benar ingin kita tinggal di rumahmu setelah menikah? Budi memperlambat laju mobilnya. Ia berkata, itu kan maunya Mama, di rumah cuma aku anak laki-laki satu-satunya, wajar kalau Mama ingin menantunya tinggal bersama. Saya bertanya lagi, lalu soal aku tetap bekerja, ia tertawa, kamu ini pikirannya jauh sekali.
Kan aku sudah bilang tidak akan memintamu berhenti. Saya menatap keluar jendela. Kalau Mama yang minta, bagaimana? Budi tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian ia baru berkata, kita bicarakan pelan-pelan sama Mama. Orang tua kan pemikirannya beda dengan kita. Jangan dengar satu kalimat langsung dimasukkan ke hati. Pelan-pelan. Saya tidak tahu kenapa. Tapi sejak hari itu saya mulai memperhatikan. Setiap kali Budi menghadapi masalah yang tidak ingin ia selesaikan saat itu juga, ia selalu menggunakan dua kata itu. Nanti kita bicarakan pelan-pelan. Nanti kita atur pelan-pelan. Nanti setelah menikah saja dipikirkan. Dulu saya mengira itu adalah sifatnya yang tenang. Belakangan saya baru paham, ada orang yang bukan tenang, mereka hanya terbiasa menunda-nunda keharusan untuk memihak. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratna menelepon saya saat jam istirahat makan siang. Beliau bertanya saya sedang apa. Saya jawab sedang makan siang dengan rekan kerja. Beliau tertawa. Perempuan bekerja itu memang berat ya. Nanti kalau sudah menikah setiap hari sibuk seperti ini kasihan. Saya bilang saya sudah terbiasa. Beliau bertanya lagi, gajimu sekarang pasti lumayan besar ya? Saya terdiam sejenak. Iya Ma, cukup untuk hidup. Beliau tertawa. Kenapa harus dirahasiakan? Sebentar lagi kan jadi keluarga. Mama tanya untuk merencanakan masa depan kalian berdua. Saya tidak tahu apa yang ingin beliau rencanakan, tapi saya tetap tidak menyebutkan angka pastinya. Beliau beralih ke topik lain. Setiap bulan kamu kasih uang ke ibumu tidak? Saya menjawab jujur. Iya Ma, saya berikan sebagian untuk biaya hidup ibu. Ibu Ratna terdiam beberapa detik, lalu suaranya menjadi lebih lambat. Kamu berbakti pada ibumu itu bagus, tapi kalau sudah menikah juga harus tahu mana keluarga utamamu. Kalau setiap bulan membawa uang dari rumah suami ke rumah orang tua, nanti orang luar bisa bilang Budi tidak bisa mendidik istri. Mendengar itu, punggung saya terasa dingin. Saya bertanya, uang yang saya hasilkan sendiri, saya berikan sebagian untuk ibu saya. Kenapa jadi seolah-olah Mas Budi tidak bisa mendidik istri? Ma, Ibu Ratna tertawa. Ah, Mama cuma bicara jauh saja, jangan terlalu sensitif. Lalu nadanya berubah lembut. Nanti uang kalian berdua digabung, biar Mama yang simpan juga boleh. Mama sudah puluhan tahun berdagang, lebih tahu cara mengaturnya. Anak muda pegang uang banyak, kadang belanjanya tidak terkontrol. Saya tidak langsung menjawab. Saya menatap kotak makan di hadapan saya, tiba-tiba selera makan saya hilang. Saya berkata, iya Ma, soal keuangan setelah menikah, nanti biar kami diskusikan berdua. Menurut saya, lebih baik kami kelola sendiri. Suara Ibu Ratna menjadi sedikit lebih dingin. Mama bilang begitu karena sayang. Iya Ma, Nisa paham. Panggilan telepon berakhir. Saya duduk termenung cukup lama. Saya tidak ingin karena satu panggilan telepon lalu berpikiran buruk tentang ibu dari orang yang saya cintai. Tapi satu pertanyaan terus berputar di kepala saya. Kenapa beliau begitu tertarik dengan uang saya? Malam itu saya ceritakan pada Budi. Ia mendengar lalu kembali tertawa. Mamaku kan memang sudah biasa mengelola uang. Ayah dari menikah sampai sekarang gajinya diserahkan semua ke Mama. Mbak Rina sebelum menikah juga begitu. Saya bertanya, kalau kamu? Budi sedikit ragu. Dulu aku juga kasih sebagian besar ke Mama. Saya menatapnya. Sekarang, ia tersenyum. Sekarang aku simpan lebih banyak, kan untuk biaya pacaran juga. Saya bertanya langsung. Setelah menikah, apa kamu berpikir aku juga harus menyerahkan uang pada mamamu? Budi buru-buru berkata, aku tidak bilang begitu. Saya terus menatapnya. Kamu tidak bilang. Tapi kalau mamamu yang meminta. Bagaimana? Budi menghela napas. Nisa, jangan jadikan omongan orang tua sebagai masalah serius dong. Ia menggenggam tangan saya. Mamaku bukan orang jahat, beliau hanya terbiasa mengurus anak-anaknya. Nanti kalau kita sudah menikah, hidup beberapa lama, kamu akan mengerti Mama dan melihatnya dengan cara berbeda. Saya menarik tangan saya dengan sangat pelan. Saya tidak membantah, tapi untuk pertama kalinya, saya merasa janji yang pernah ia ucapkan di bangku taman apartemen itu, terasa lebih jauh dari yang saya bayangkan. Seminggu kemudian, Mbak Rina mengirim pesan pada saya. Ia memulainya dengan sangat ramah. Nisa, Mbak mau tanya sesuatu? Ya. Jangan dipikirkan macam-macam. Saya menjawab, iya, Mbak, silakan. Ia mengetik. Apartemenmu itu dibeli sebelum menikah kan? Saya membaca pesan itu tapi tidak langsung membalas. Beberapa saat kemudian baru saya balas, iya, benar, Mbak. Rina membalas dengan sangat cepat. Kalau begitu, setelah menikah ada rencana untuk menjadikannya harta bersama? Tidak. Alis saya berkerut. Saya bertanya, kenapa Mbak tanya begitu? Rina mengirim sebuah paragraf yang cukup panjang. Menurut Mbak,
kalau sudah satu keluarga itu harus jelas dari awal. Nanti kamu dan Budi sudah suami istri, kalau aset masih dipisah-pisah, kan aneh. Lagi pula Mama bilang, kalau kalian berdua sudah berkomitmen jangka panjang, aset itu sebaiknya dikelola oleh satu orang yang lebih tua. Mama lebih berpengalaman, menyimpan surat-surat berharga juga lebih aman. Membaca sampai di situ, dada saya terasa sesak. Saya tidak langsung menjawab. Rina mengirim pesan lagi, jangan pikir Mama serakah ya. Keluarga kami tidak kekurangan satu apartemen. Ini cuma soal kebiasaan dalam keluarga saja. Saya menatap barisan kalimat itu sangat lama. Sebuah kalimat yang familiar tiba-tiba muncul di kepala saya. Keluarga kami tidak kekurangan hartamu, tapi terus-menerus menanyakan hartamu. Saya membalas dengan sangat sopan. Iya Mbak, aset yang atas nama saya, akan tetap saya kelola sendiri. Setelah menikah, kami akan menanggung biaya rumah tangga bersama, tapi untuk surat-surat aset pribadi, saya tidak ada niat untuk menyerahkannya pada siapapun. Pesan itu terbaca, Rina tidak membalas. Sekitar setengah jam kemudian, Budi menelepon. Suaranya terdengar tidak senang. Kamu bilang apa sama Mbak Rina? Saya bertanya. Dia bilang apa sama kamu? Budi menghela napas. Dia bilang caramu bicara kedengaran jauh sekali. Keluarga sendiri tanya sedikit, responsmu seolah-olah kami mau mengambil hartamu. Saya tertawa. Tapi kan memang kakakmu yang bertanya apakah aku akan memasukkan apartemenku ke dalam harta bersama, dan bilang mamamu mau menyimpan surat-suratnya. Budi terdiam. Saya bertanya, menurutmu pertanyaan itu wajar? Ia menjawab, aku rasa Mbak Rina cuma bertanya. Saya berkata, kalau begitu, aku juga cuma menjawab. Aku tidak menghina siapapun. Budi mulai terdengar kesal. Aku hanya berharap kamu bisa lebih luwes sedikit. Sebentar lagi mau menikah. Kalau semua hal harus dibuat setegas seperti di kantor, hidup bersama nanti bisa capek. Kalimat itu membuat saya terdiam. Selama hampir 3 tahun kami saling kenal, ini pertama kalinya Budi menggunakan pekerjaan dan sifat hati-hati saya yang dulu ia bilang sebagai hal yang ia kagumi untuk menyalahkan saya. Saya bertanya dengan sangat perlahan, kamu ingin aku seluwes apa? Budi tidak menjawab. Saya bertanya lagi, gaji diserahkan ke mamamu untuk dikelola, surat apartemen diserahkan ke mamamu, uang yang aku berikan untuk ibuku sendiri juga harus melihat apakah keluargamu setuju atau tidak. Budi langsung berkata, aku tidak pernah bilang begitu. Saya menimpali, tapi kamu juga tidak pernah bilang pada mamamu bahwa hal-hal itu bukan haknya untuk memutuskan. Di seberang telepon hening cukup lama. Akhirnya Budi hanya berkata, kita sebentar lagi mau menikah. Aku tidak mau kedua belah pihak jadi tidak enak karena masalah uang. Saya memejamkan mata. Saat itu saya baru sadar, dalam pikiran Budi, yang membuat suasana menjadi tidak enak bukanlah orang yang terus-menerus bertanya tentang aset saya, melainkan saya. Karena saya tidak menerima pertanyaan-pertanyaan itu dengan senang hati. Malam itu saya pulang ke rumah ibu. Ibu sedang duduk di balkon memetiki kangkung. Saya menceritakan semuanya pada beliau. Ibu tidak menyela. Beliau memetik setiap batang kangkung, membuang bagian yang tua ke samping. Setelah saya selesai bicara, ibu baru bertanya, hal apa yang paling membuatmu tidak nyaman? Saya menjawab, aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Kalau memang tidak butuh hartaku, kenapa terus-terusan bertanya? Ibu mengangguk, lalu beliau berkata, seseorang yang bertanya apakah hidupmu baik-baik saja, itu namanya perhatian. Seseorang yang terus-menerus bertanya berapa uangmu, rumah atas nama siapa, surat-suratnya di mana, itu artinya mereka sedang memperhatikan hal lain. Saya menatap ibu tidak menyimpulkan keluarga Budi jahat. Beliau hanya menambahkan, jangan terburu-buru berprasangka buruk pada orang lain, tapi jangan juga karena takut berprasangka buruk kamu jadi menutup matamu sendiri. Saya duduk di samping ibu. Beberapa saat kemudian saya bertanya, apa ibu mau aku putus dengan Budi? Ibu menggeleng. Hidupmu bukan ibu yang memutuskan, ibu hanya mau bertanya satu hal. Kalau sebelum menikah saja, mereka sudah ingin mengelola uangmu, mengelola asetmu, dan mengingatkanmu untuk mengurangi uang yang kamu kirim untuk ibumu sendiri, menurutmu setelah menikah nanti, tuntutan mereka akan berkurang atau bertambah? Saya tidak bisa menjawab. Angin di balkon berembus sepoi-sepoi. Ibu meletakkan baskom kangkung. Beliau menatap lurus ke arah saya dan berkata, Nisa, menikah itu tidak menakutkan. Bertemu mertua yang sulit juga belum tentu menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah ketika pria yang tidur di sampingmu tahu bahwa ibunya sedang melangkahi batasan istrinya, tapi ia selalu berkata pada istrinya untuk mengalah demi kedamaian rumah tangga. Saya menunduk. Entah kenapa, kalimat itu terasa lebih menyakitkan di hati saya daripada semua perkataan Ibu Ratna.
Karena saya tahu, ibu sedang mengatakan hal yang selama ini saya coba hindari untuk saya akui. Dan saya juga belum tahu bahwa hanya beberapa hari kemudian, dalam sebuah acara selamatan di rumah Budi, saya akan tidak sengaja mendengar sebuah kalimat yang akan membuat semua keraguan di hati saya semakin membesar. Ibu Ratna berdiri di dapur, berbicara dengan Rina, biarkan saja dia menikah dulu, nanti baru diatur. Perempuan kalau sudah punya suami, hartanya cepat atau lambat juga harus disatukan dalam satu manajemen. Saya berdiri di ambang pintu. Di tangan saya masih ada sepiring buah. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak lagi bertanya pada diri sendiri apakah saya berpikir terlalu jauh. Saya hanya bertanya satu hal. Yang disebut satu manajemen. Dalam ucapan Ibu Ratna itu, apakah maksudnya keluarga, atau tangannya sendiri? Setelah hari di mana saya mendengar percakapan Ibu Ratna di dapur, saya tidak langsung menceritakannya pada Budi. Saya ingin memberi diri saya satu kesempatan lagi untuk mengamati. Mungkin saya salah dengar, mungkin beliau hanya sedang kesal saat itu, mungkin kalimat harta harus disatukan dalam satu manajemen hanyalah cara bicara orang tua. Saya mencoba mencari banyak alasan untuknya. Sebenarnya, ketika seseorang masih ingin mempertahankan sebuah hubungan, mereka cenderung sangat pandai mencari alasan untuk memaklumi hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman. Begitu juga saya masih mencintai Budi. Hampir 3 tahun bukanlah waktu yang sangat lama, tetapi cukup untuk membuat seseorang menjadi sebuah kebiasaan. Saya terbiasa menerima pesannya setiap pagi. Terbiasa akhir pekan kami mengunjungi ibu saya. Terbiasa saat saya lembur, ia menelepon bertanya sudah makan atau belum. Saya tidak ingin hanya karena beberapa kalimat dari ibunya, saya meniadakan semua hal baik yang pernah ia lakukan untuk saya. Namun, sejak hari itu, saya mulai melihat lebih teliti. Dan semakin saya melihat, semakin saya sadar ada banyak hal yang sebelumnya saya abaikan. Suatu malam Budi mengajak saya makan di sebuah warung nasi di dekat kantor. Di tengah-tengah makan, ia tiba-tiba bertanya, "Kamu pernah berpikir tidak, setelah menikah nanti cuti kerja untuk sementara waktu?" Tangan saya yang sedang memegang sendok langsung berhenti, saya menatapnya. Ia bertanya lagi dengan sangat santai, "Aku cuma tanya, kok, jangan tegang begitu." Saya meletakkan sendok. "Kenapa aku harus cuti?" Budi tersenyum. "Bukan berhenti selamanya. Hanya saja setelah menikahkan banyak urusan, nanti juga punya anak. Kamu kerja di kantor tekanannya tinggi begitu. Setiap hari urus dokumen. Kadang pulang telat." Aku kasihan lihatnya. Saya menatapnya sangat lama. Hampir 3 tahun kami berpacaran. Dialah yang pernah berkata menyukai saya karena saya punya pekerjaan sendiri. Dialah yang pernah berkata setelah menikah saya boleh terus bekerja seperti biasa. Tapi sekarang, pernikahan bahkan belum terjadi, ia sudah mulai bicara soal berhenti kerja. Saya bertanya, "Ini idemu atau ide mamamu?" Budi sedikit terdiam. "Mama memang ada bicara." Saya tertawa sinis. "Sudah kuduga." Ia buru-buru menjelaskan. "Tapi aku juga merasa omongan mama ada benarnya. Jangan berpikir mama mau mengontrolmu. Mama hanya berpikir, perempuan kalau sudah menikah, keluarga harus jadi prioritas utama." Saya bertanya, "Lalu laki-laki yang sudah menikah, bagaimana?" Budi menatap saya. Saya melanjutkan, "Laki-laki yang sudah menikah apa juga harus menjadikan keluarga prioritas utama? Atau hanya perempuan yang harus berhenti kerja, tinggal di rumah memasak, melahirkan anak, lalu menganggap semua yang sudah ia bangun sebelumnya tidak penting?" Ia mulai merasa tidak nyaman. "Kenapa kamu bicaranya jadi seolah-olah mau menang-menangan begini?" Saya menjawab, "Aku tidak mau menang-menangan. Aku hanya ingin tahu, aturan itu berlaku untuk kita berdua, atau hanya untukku?" Budi terdiam. Sesaat kemudian ia mengambil lauk dan meletakkannya di piring saya. "Sudah, makan lagi saja. Kita kan sedang senang-senang, jangan bicarakan hal-hal seperti ini." Saya menatap lauk yang baru saja ia letakkan. Entah kenapa saya tidak berselera. Saya bertanya, "Kamu ingin aku berhenti kerja atau tidak?" Ia menghela napas. "Aku ingin kamu tidak terlalu lelah." Saya tetap bertanya. "Aku tanya, kamu ingin aku berhenti kerja atau tidak?" Ia menghindari tatapan saya. "Untuk sementara waktu saja." 4 kata itu terdengar ringan, tetapi hati saya terasa berat. Saya bertanya, "Berapa lama?" Ia menjawab, "Nanti setelah menikah, kalau sudah stabil, baru dipikirkan lagi." Saya bertanya lagi, "Stabil itu berapa lama? 6 bulan, 1 tahun, atau sampai mamamu merasa aku sudah cukup baik menjadi menantu?" Budi mengerutkan kening. "Nisa, kamu sengaja mempersulitku, ya?" Saya menatapnya. "Tidak. Aku hanya ingin jawaban yang jelas." Tetapi pada akhirnya, saya tetap tidak mendapatkan jawaban itu. Budi hanya berkata,
Sesuatu yang belum terjadi, mana aku tahu pastinya. Malam itu, dalam perjalanan pulang, kami nyaris tidak berbicara. Saat turun dari mobil, Budi masih menggenggam tangan saya. Ia berkata, "Aku tidak bermaksud memaksamu, aku hanya ingin kamu mengerti posisi Mama." Beliau seumur hidup mengurus keluarga, jadi pemikirannya agak tradisional. Saya bertanya, "Kalau aku tidak mau berhenti kerja, apa mamamu akan menerimanya?" Ia menjawab, "Nanti aku bicarakan pelan-pelan." Lagi-lagi kalimat itu, saya mendengarnya sampai merasa lelah. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya masuk ke dalam rumah. Ibu saya sedang duduk di ruang tamu, memakai kacamata, sambil membaca brosur promosi dari supermarket. Melihat saya pulang lebih awal, ibu mengangkat kepala. "Kalian bertengkar, ya?" Saya mencoba tersenyum. "Kok ibu tahu?" Ibu melipat brosur itu. "Wajahmu itu dari kecil sampai besar. Mana bisa menyembunyikan apa-apa dari ibu?" Saya duduk dan menceritakan semuanya. Termasuk soal Budi yang mulai menyarankan saya untuk berhenti kerja. Ibu mendengarkan tanpa marah. Beliau hanya bertanya, "Kamu mau berhenti?" Saya menggeleng. "Tidak." Ibu mengangguk. "Kalau begitu, masalahnya sederhana." Saya heran. "Sederhana bagaimana, Bu?" Ibu berkata, "Itu pekerjaanmu. Kalau kamu tidak mau berhenti, ya jangan berhenti. Orang lain boleh memberi saran, tapi kalau mereka menjadikan pengunduran dirimu sebagai syarat untuk masuk ke dalam keluarga mereka, maka saat itulah kamu harus meninjau kembali keluarga yang akan kamu masuki." Saya menghela napas. Aku takut Budi terjepit di antara aku dan ibunya. Ibu menatap saya. Dia tidak terjepit. Saya terdiam. Ibu melanjutkan, "Kamu harus bisa membedakan dengan jelas. Seorang pria disebut terjepit ketika ia melihat kedua belah pihak punya alasan yang masuk akal, dan ia berusaha mencari jalan tengah. Tapi kalau ia tahu mana yang menjadi hak istrinya, namun tetap meminta istrinya mengalah hanya demi menyenangkan ibunya, itu bukan terjepit, itu pilihan." Saya tidak menjawab. Ibu berdiri dan menuangkan segelas air untuk saya. Beliau berkata, "Ibu tidak memaksamu membatalkan pernikahan. Ibu hanya berharap, sebelum menikah, semua hal penting harus dibicarakan sampai tuntas. Pekerjaan, keuangan, tempat tinggal, orang tua kedua belah pihak, anak-anak kelak, jangan biarkan semuanya menggantung dengan kalimat nanti setelah menikah saja diatur. Karena banyak orang sebelum menikah masih punya pilihan, setelah menikah malah diberitahu sudah masuk ke rumah ini, ya harus ikut aturan rumah ini." Saya mengingat kalimat itu baik-baik. Beberapa hari kemudian, di rumah Budi ada acara selamatan. Saya tetap datang. Meskipun hati saya masih penuh ganjalan, saya pikir saya belum menjadi bagian dari keluarga, tapi sebentar lagi akan menikah, jadi ada baiknya membantu. Sejak pagi saya sudah membantu Mbak Rina mencuci sayuran, menata piring, dan menyajikan makanan. Ibu Ratna hari itu tampak sangat gembira. Di depan para kerabat, beliau terus-menerus memuji saya. "Anissa ini pintar sekali. Kerjanya internal kontrol di perusahaan besar, urusan dokumen keuangan, kontrak, perbankan, dia tahu semua." Seorang bibi dari pihak keluarga Budi mendengar itu lalu tersenyum. "Kalau begitu, setelah menikah suruh dia berhenti kerja saja, biar mengurus rumah tangga dan keuangan untukmu. Menantu sepintar itu kalau dibiarkan kerja untuk orang lain kan sayang." Ibu Ratna tertawa sangat keras. Saya sedang berdiri di dekat situ. Saya menunggu beliau akan berkata bahwa pekerjaan saya adalah keputusan saya. Tetapi beliau justru menimpali, "Saya juga rencananya begitu. Perempuan kerja keras juga paling dapatnya gaji. Keluarga kita kan tidak sampai harus memaksa menantu pagi pergi malam pulang." Orang-orang di sekitar mengangguk-angguk setuju. Ada yang bilang perempuan kalau sudah bersuami, yang paling penting itu suami dan anak. Ada yang bilang keluarga Budi mampu, jadi kalau Anissa berhenti kerja itu artinya hidupnya enak. Bahkan ada yang bilang, nanti kalau bisa melahirkan cucu laki-laki untuk Ibu Ratna, tinggal di rumah mengurus anak adalah yang terbaik. Saya mendengar setiap kalimat, dan semakin saya mendengar, semakin saya merasa seperti seseorang yang sedang diserah terimakan pekerjaan. Tidak ada yang bertanya apa yang saya inginkan, tidak ada yang bertanya apakah saya mencintai pekerjaan saya, tidak ada yang peduli bahwa saya butuh 9 tahun dengan susah payah untuk mencapai posisi saat ini. Mereka hanya melihat seorang perempuan yang akan menikah. Dan dalam pikiran mereka, pernikahan itu seperti sebuah tombol. Sekali tekan, seluruh kehidupan saya sebelumnya bisa dihapus begitu saja. Saya tidak ingin membuat keributan di tengah acara selamatan. Saya hanya tersenyum tipis lalu berkata, "Iya Tante. Tapi untuk pekerjaan saat ini, saya akan tetap melanjutkannya." Saya belum ada niat untuk berhenti. Suasana di sekitar meja makan sedikit hening. Ibu Ratna menatap saya, senyumnya masih ada tapi matanya sudah berbeda. Beliau berkata,
Kamu bilang begitu karena belum jadi menantu saja. Nanti kalau sudah punya suami, beda ceritanya. Saya menjawab. Saya rasa setelah menikah pun saya akan tetap menjadi diri saya sendiri, hanya saja sekarang punya keluarga baru, bukan berarti harus meninggalkan seluruh kehidupan lama. Seorang bibi tertawa. Waduh, anak perempuan zaman sekarang bicaranya hebat sekali. Ibu Ratna tidak berkata apa-apa lagi, tapi saya tahu beliau tidak senang. Sore harinya, ketika tamu sudah mulai pulang, beliau memanggil saya ke dalam kamar. Budi juga ada di sana, Mbak Rina duduk di samping ibunya. Begitu saya masuk, saya bisa merasakan suasana yang sangat berbeda dari di luar. Ibu Ratna menyuruh saya duduk, lalu beliau berkata, Mama mau bicara terus terang sama kamu soal ini. Mama tidak suka caramu menjawab para kerabat tadi siang. Saya menatap beliau. Iya Ma, saya hanya mengatakan apa yang saya pikirkan. Beliau mengerutkan kening. Tapi kamu sebentar lagi akan jadi menantu di rumah ini. Orang tua bicara satu kalimat, kamu seharusnya tahu cara mendengarkan. Belum apa-apa sudah bilang di depan kerabat tidak akan berhenti kerja. Nanti mereka pikir omongan mertua tidak ada harganya. Mendengar itu saya paham, ternyata yang membuat beliau kesal bukan soal pekerjaan, melainkan fakta bahwa saya berkata tidak. Saya bertanya, maaf Ma, apa Mama benar-benar ingin saya berhenti kerja setelah menikah? Beliau menatap lurus ke arah saya. Iya. Jawaban kali ini tidak berputar-putar. Beliau berkata, keluarga ini tidak kekurangan uang. Budi juga punya penghasilan. Setelah menikah, kamu sebaiknya berhenti. Tinggal di rumah, urus dapur, layani suami, lalu lahirkan anak. Perempuan kalau sudah berkeluarga tapi masih sibuk di luar dari pagi sampai malam, apalagi yang namanya suasana keluarga. Saya mendengar setiap kata. Saya bertanya, kalau saya tidak mau berhenti, bagaimana? Ibu Ratna mengerutkan kening. Jangan bertanya dengan nada menantang seperti itu. Saya menjawab, saya tidak menantang. Saya hanya ingin tahu dari awal supaya kelak tidak ada yang bilang saya sudah tahu tapi tetap nekat masuk. Beliau menoleh pada Budi. Kamu jelaskan padanya. Budi menoleh pada saya. Nisa, Mama kan cuma ingin yang terbaik? Saya bertanya. Lalu kamu ingin apa? Ia terdiam. Aku ingin keluarga kita damai. Saya tersenyum sedih. Aku tanya. Kamu ingin aku berhenti kerja atau tidak? Budi menghela napas. Kalau dengan berhenti sementara waktu bisa membuat Mama senang dan rumah tangga kita tenang, aku rasa tidak apa-apa. Hati saya terasa dingin seketika. Akhirnya ia mengatakannya. Bukan lagi kata mamaku, bukan lagi kata orang tua, melainkan aku. Dia, orang yang pernah berjanji tidak akan pernah memintaku melepaskan pekerjaan. Saya bertanya, kamu masih ingat apa yang kamu katakan saat melamarku? Budi menunduk. Aku ingat. Saya berkata, kamu bilang aku boleh melakukan pekerjaan yang aku suka. Kamu bilang menikah bukan berarti salah satu harus mengorbankan hidupnya. Ia diam. Ibu Ratna menyela. Waktu pacaran orang bisa bilang apa saja untuk menyenangkan hati. Kalau sudah mau menikah ya harus realistis. Saya menoleh pada beliau. Mama benar soal satu hal, menikah memang harus realistis. Makanya saya semakin perlu tahu dari awal, saya sedang melangkah ke dalam situasi seperti apa. Saya berdiri. Saya tidak membantah, tidak menangis, hanya berkata, kalau begitu, saya permisi pulang dulu. Budi berlari mengejar saya keluar. Ia menahan tangan saya. Nisa, jangan marah. Saya melepaskan tangannya. Aku tidak marah. Ia berkata, mamaku bicaranya mungkin agak keras, jangan dimasukkan ke hati. Saya menatapnya. Bukan mamamu yang paling membuatku takut. Ia tertegun. Saya melanjutkan, mamamu ingin apa? Beliau mengatakannya dengan sangat jelas. Tapi kamu selalu bilang menghormatiku. Tapi setiap kali harus memilih, kamu selalu ingin aku yang mengalah. Budi terdiam. Saya berbalik pergi. Sebelum saya melangkah keluar gerbang, ia memanggil. Nanti pas hari pertemuan keluarga untuk membahas pernikahan, Mama ada beberapa hal yang mau dibicarakan. Tolong kamu mengalah sedikit ya, biar suasananya enak. Saya berhenti, hati saya tiba-tiba terasa sangat dingin. Saya menoleh dan bertanya, Mamamu mau bicara apa? Budi menghindari tatapan saya. Ia berkata, hanya soal rencana setelah menikah saja. Saya menatapnya beberapa detik, lalu saya mengerti. Ia tahu, tidak hanya tahu. Ia bahkan sedang mempersiapkan mental saya untuk harus mengalah. Malam itu saya ceritakan pada ibu. Ibu tidak banyak bicara. Beliau hanya masuk ke kamar, mengambil sebuah buku catatan kecil, dan meletakkannya di hadapan saya. Ibu berkata, nanti saat pertemuan keluarga, bawa buku ini. Saya bertanya, untuk apa? Ibu menjawab, dengarkan sampai selesai. Apapun yang mereka minta, catat dengan jelas.
Orang yang ingin memaksamu biasanya paling takut pada satu hal. Perkataan mereka sendiri diingat dengan sangat baik oleh orang lain. Saya memegang buku catatan itu. Tangan saya terasa dingin. Hari pertemuan kedua keluarga belum tiba, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, saya tidak lagi berdebar karena akan menjadi pengantin. Saya mulai berdebar karena tidak tahu, di balik kata menantu, apalagi yang sedang disiapkan oleh keluarga Budi untuk saya. Dan saya semakin tidak menyangka bahwa dalam pertemuan itu, Ibu Ratna akan mengajukan sebuah syarat yang bahkan membuat ibu saya, orang yang selalu sabar dan menjaga sopan santun, harus berdiri di hadapan kedua keluarga. Pada hari kedua keluarga bertemu untuk membahas pernikahan, saya bangun sangat pagi. Sebenarnya, semalam sebelumnya saya nyaris tidak bisa tidur. Buku catatan yang diberikan ibu masih tergeletak di meja. Entah sudah berapa kali saya membukanya lalu menutupnya lagi. Di dalam hati ada perasaan yang sangat sulit dijelaskan. Separuh dari diri saya masih berharap bahwa saya hanya berpikir terlalu jauh. Saya berharap Ibu Ratna hanyalah seorang wanita tradisional yang bicaranya sedikit otoriter, tetapi belum tentu benar-benar ingin mengendalikan hidup menantunya. Saya juga berharap Budi akan menegaskan di hadapan kedua keluarga bahwa pekerjaan saya adalah hak saya. Cukup ia melakukan itu saja, mungkin segalanya masih bisa dibicarakan. Tapi separuh diri saya yang lain mengingat dengan sangat jelas kalimat yang ia ucapkan tempo hari, "Mama, ada beberapa hal yang mau dibicarakan, tolong kamu mengalah sedikit ya, biar suasananya enak." Mengapa ia meminta saya mengalah bahkan sebelum masalahnya terjadi? Jika hal-hal yang akan dibicarakan ibunya adalah hal yang wajar, mengapa saya harus mengalah? Saya tidak menemukan jawabannya. Ibu saya hari itu mengenakan kebaya berwarna biru tua. Tidak baru, tidak mahal, tetapi sudah disetrika rapi sejak malam sebelumnya. Ibu mengikat rambutnya dengan rapi, berdiri di depan cermin membenarkan kerah bajunya, lalu menoleh pada saya. "Kamu tidak apa-apa?" Saya mengangguk. "Iya, Bu." Ibu menatap saya beberapa detik, lalu beliau berkata, "Kalau tidak apa-apa juga tidak masalah. Hari ini kamu hanya perlu ingat satu hal. Dengarkan sampai selesai, pikirkan baik-baik, lalu katakan apa yang benar-benar kamu inginkan. Jangan karena banyak orang lalu kamu takut kehilangan muka." Orang tua bertemu untuk membahas pernikahan, bukan untuk memaksa seorang anak mengangguk setuju. Saya mengambil tas saya, buku catatan kecil itu ada di dalamnya. Dalam perjalanan menuju restoran, saya tidak banyak bicara. Ibu juga begitu. Beliau duduk di samping saya, tangannya di atas pangkuan, menatap keluar jendela. Tapi saya tahu ibu sedang tegang. Sejak kecil, setiap kali ibu khawatir, ibu jarinya sering mengusap-usap telunjuknya dengan lembut. Hari itu beliau melakukannya sepanjang perjalanan. Restoran itu terletak di dekat sebuah sungai besar. Ruang privat yang dipesan Ibu Ratna berada di lantai 2. Ketika saya dan ibu tiba, pihak keluarga Budi sudah hampir lengkap. Ibu Ratna mengenakan kebaya merah marun. Di lehernya tergantung sebuah kalung emas yang cukup besar. Bapak Surya, ayah Budi, duduk di sampingnya. Beliau adalah orang yang pendiam. Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya selalu merasa beliau tidak banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga. Mbak Rina duduk di dekat ibunya. Selain itu, ada seorang paman dan seorang bibi dari pihak keluarga Budi. Dari pihak saya, selain ibu dan saya, ada Paman Hasan, adik laki-laki ibu. Paman tidak banyak bicara, tapi sifatnya sangat tenang. Begitu melihat kami masuk, Ibu Ratna berdiri dengan ramah. "Oh, Mbak Anissa sudah datang. Silakan duduk. Hari ini kita anggap saja sudah satu keluarga. Kita bicara yang jelas supaya nanti kedua anak ini hidupnya rukun." Ibu saya tersenyum. "Iya, Mbak. Pernikahan ini kan urusan besar, lebih baik memang dibicarakan jelas dari awal." Saya melirik Budi. Ia duduk di sebelah kiri saya, mengenakan kemeja putih. Rambutnya disisir rapi, tapi raut wajahnya tidak alami. Saya berbisik, "Kamu sakit?" Ia menggeleng. "Tidak." Saya bertanya lagi, "Kamu tahu kan apa yang akan dibicarakan mamamu hari ini?" Budi menatap saya. Ia tidak menjawab, hanya berbisik, "Kamu tenang saja, ya." Hanya 4 kata itu, hati saya sudah terasa sedikit dingin. Awalnya, pembicaraan berjalan sangat normal. Kedua belah pihak membahas tanggal pernikahan, upacara adat, jumlah undangan, dan menu catering. Ibu saya banyak mengalah pada pihak keluarga pria. Beliau hanya berkata, "Apapun yang menurut kedua anak baik, orang tua akan mendukung." Ibu Ratna justru berkata, "Keluarga kami ingin mengadakan acara yang pantas. Budi ini anak laki-laki satu-satunya. Menikah sekali seumur hidup tidak boleh seadanya." Ibu saya mengangguk. "Iya, Mbak. Asalkan jangan sampai memberatkan kedua anak saja." Ibu Ratna tersenyum. "Soal biaya, Mbak tidak perlu khawatir. Keluarga kami sanggup." Mendengar itu,
Saya melihat Mbak Rina melirik saya. Tatapannya hanya sekilas, tapi saya tahu itu adalah tatapan yang seolah-olah berkata, kalimat barusan bukan hanya ditujukan pada ibu saya, tapi juga pada saya, bahwa keluarga mereka mampu, jadi saya harus tahu diri sedang masuk ke dalam keluarga seperti apa. Makanan disajikan gado-gado, ikan bakar, soto, rendang. Semua orang makan sambil mengobrol. Saya nyaris tidak bisa merasakan rasanya. Saya terus menunggu beberapa hal yang sudah diketahui Budi sebelumnya. Di tengah-tengah acara, Ibu Ratna meletakkan sendok dan garpunya. Beliau menyeka mulutnya dengan serbet sangat perlahan, lalu menatap ibu saya. Mbak Anissa, soal pernikahan pada dasarnya keluarga kami tidak ada masalah. Tapi saya punya beberapa hal yang ingin saya jelaskan mengenai kehidupan Anissa nanti. Ibu saya meletakkan mangkuknya. Silakan Mbak. Ibu Ratna menoleh pada saya, suaranya masih sangat lembut. Nisa, Tante mengatakan ini bukan untuk mempersulitmu. Tante hanya ingin, nanti setelah menjadi satu keluarga, semua orang hidup sesuai aturan. Saya mengangguk, iya Tante, silakan. Beliau memulai, hal pertama, setelah menikah, kamu harus berhenti dari pekerjaanmu yang sekarang. Saya mendengarnya dengan sangat jelas tapi tetap bertanya lagi, maksud Tante, saya harus berhenti kerja? Ibu Ratna mengangguk. Benar, tidak harus berhenti keesokan harinya, tapi dalam beberapa bulan setelah menikah, kamu sebaiknya berhenti. Keluarga ini tidak kekurangan uang. Budi juga punya penghasilan. Kamu kerja pagi pulang malam seperti sekarang. Mana ada waktu untuk mengurus suami dan rumah? Saya menatap Budi. Ia menunduk menatap piringnya, tidak menatap saya. Ibu Ratna melanjutkan. Setelah menikah, kamu sebaiknya di rumah mengurus rumah tangga, lalu punya anak, dan curahkan seluruh jiwa ragamu untuk keluarga suami. Perempuan kalau sudah berkeluarga, suami dan anak tetap yang paling penting. Pekerjaan di luar, kalau memang mau, nanti bisa dipikirkan lagi. Mendengar itu, tangan saya di bawah meja sudah terasa dingin, tapi saya belum bersuara. Saya ingin mendengar semuanya. Ibu saya juga belum bicara. Beliau duduk tegak, kedua tangannya di pangkuan, raut wajahnya tidak berubah. Ibu Ratna melanjutkan, hal kedua adalah soal keuangan. Nanti kalau sudah suami istri, tidak baik kalau masing-masing pegang uang sendiri. Penghasilan Budi, tabunganmu, uang amplop pernikahan, dan aset-aset lain yang didapat nanti, sebaiknya dikelola secara terpusat oleh keluarga. Saya bertanya, dikelola secara terpusat itu maksudnya oleh siapa, Tante? Ibu Ratna menatap saya, oleh Mama. Beliau mengatakannya dengan sangat wajar. Mama sudah mengelola keuangan keluarga puluhan tahun. Ayahmu juga menyerahkan gajinya ke Mama. Budi dari kecil sampai besar juga Mama yang atur. Mama tahu mana yang harus dibelanjakan, mana yang harus disimpan. Kalian anak muda, pegang uang banyak nanti gampang habis tidak jelas. Saya mendengar Mbak Rina menyela, Mama itu kalau pegang uang rapi sekali Nis. Jangan berpikir macam-macam. Nanti hartamu tetap jadi hartamu kok. Mama hanya membantu mengelola. Saya bertanya lagi. Lalu bagaimana dengan apartemen saya? Suasana di meja makan sedikit hening. Ibu Ratna menjawab, apartemen itu asetmu sebelum menikah, Mama tahu. Tapi setelah menikah, surat-surat penting sebaiknya disimpan di satu tempat. Kamu bawa pulang ke rumah, biar Mama yang simpan. Saya menatap lurus ke arahnya. Kenapa surat-surat apartemen saya harus Tante yang simpan? Senyum di wajah Ibu Ratna memudar. Karena sudah jadi satu keluarga, kenapa harus disimpan sendiri? Saya menjawab, karena apartemen itu atas nama saya, dan saya masih membayar cicilannya. Menurut saya, dokumen terkait akan lebih baik jika saya kelola sendiri. Ibu Ratna menggebrak meja dengan pelan. Tidak ada yang mau mengambil hartamu. Kenapa kamu bicaranya seolah-olah keluarga ini mengincar asetmu? Saya belum sempat menjawab, Budi sudah menarik ujung lengan baju saya. Ia berbisik, Nisa, jangan tegang begitu. Saya menoleh padanya. Di dalam hati tiba-tiba muncul perasaan yang sangat sedih. Bukan marah, tapi sedih. Karena saya sudah menunggu ia akan mengatakan satu kalimat saja, cukup satu kalimat. Ma, aset Anissa biar Anissa yang kelola. Tapi ia tidak mengatakannya. Ia justru berkata pada saya, jangan tegang begitu. Saya melihat tangannya yang sedang memegang lengan baju saya, lalu dengan lembut saya melepaskannya. Saya bertanya, kamu sudah tahu hal-hal ini sebelum hari ini kan? Budi terdiam. Ibu Ratna menyela, urusan keluarga tentu saja dia tahu. Saya tetap menatap Budi. Aku tanya kamu tahu atau tidak? Ia terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Tahu. Saya merasa seperti ada sesuatu yang jatuh di dalam dada saya. Saya bertanya lagi, kamu tahu mamamu ingin aku berhenti kerja? Ia menjawab, iya. Kamu tahu mamamu ingin mengelola uang dan menyimpan surat-surat apartemenku? Ia tidak menjawab. Saya bertanya lagi,
Kamu tahu? Akhirnya ia berkata, aku tahu mama punya niat itu. Saya menatapnya sangat lama. Dulu kamu janji apa padaku? Budi menghela napas. Nisa, aku tahu. Tapi kan situasi berubah. Kita harus fleksibel. Saya tertawa. Fleksibel? Ia berkata, dengarkan aku dulu. Mama tidak akan mengambil apapun darimu. Beliau hanya ingin keluarga ini punya aturan. Kamu berhenti kerja sementara. Di rumah menstabilkan kehidupan pernikahan, nanti punya anak juga lebih mudah. Soal aset, Mama hanya membantu mengelola, bukan mau balik nama. Saya bertanya, kalau aku tidak setuju, bagaimana? Budi mengerutkan kening. Kenapa kamu harus selalu bertanya seperti itu? Saya berkata, karena aku perlu tahu di mana posisi calon suamiku. Seluruh meja menjadi hening. Ibu Ratna menatap saya. Suaranya sudah lebih dingin. Nisa, Tante bilang terus terang ya. Anak perempuan kalau mau menikah itu harus mau berubah. Tidak bisa ingin jadi menantu tapi juga mau hidup seperti waktu masih lajang. Kamu mau mempertahankan pekerjaanmu, mempertahankan uangmu, mempertahankan rumahmu sendiri, lalu kamu menikah untuk apa? Mendengar kalimat itu, tenggorokan saya terasa tercekat. Saya bertanya, jadi menurut Tante, menikah itu artinya harus berhenti kerja, menyerahkan uang, dan menyerahkan aset pada keluarga suami untuk dikelola. Baru itu namanya menjadi istri? Ibu Ratna langsung menimpali, itu namanya tanggung jawab. Keluarga ini tidak akan menelantarkanmu. Kamu di rumah ada yang menjamin makan pakai, suami cari uang. Kamu hanya perlu urus rumah, urus suami, nanti punya anak. Berapa banyak perempuan yang ingin hidup seperti itu tapi tidak dapat kesempatan. Bibinya juga ikut menimpali. Betul itu, perempuan kalau dapat keluarga suami yang mapan itu harus tahu cara bersyukur. Buat apa kerja keras di luar? Ibu saya masih belum bicara. Saya menoleh pada beliau. Ibu sedang menatap saya, tidak mendesak, tidak memberi isyarat. Hanya menatap saya. Tiba-tiba saya mengerti. Ibu sedang menunggu saya untuk memutuskan sendiri. Benar seperti yang beliau katakan, hidup saya bukan untuk beliau putuskan. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Tante, saya bisa menjadi menantu yang bertanggung jawab. Saya bisa mengurus keluarga semampu saya. Saya bisa berbagi pekerjaan rumah tangga dengan suami saya. Tapi saya tidak akan berhenti kerja. Saya tidak akan menyerahkan uang saya untuk dikelola orang lain. Dan surat-surat apartemen saya akan saya simpan sendiri. Ibu Ratna menatap saya lekat-lekat. Berarti kamu tidak menerima syarat-syarat yang keluarga Tante ajukan? Saya menjawab, iya, saya tidak menerimanya. Suasana di ruangan itu seperti membeku. Budi mendekat pada saya. Jangan ambil keputusan waktu emosi. Saya menoleh padanya. Aku tidak emosi. Aku sudah mendengarkan dengan sangat baik. Ia berbisik, cukup kamu mengalah sedikit saja. Saya bertanya. Sedikit itu seberapa? 9 tahun karierku? Uang yang aku hasilkan sendiri? Rumah yang aku cicil setiap bulan? Atau hak untuk menentukan hidupku sendiri? Budi terdiam. Ibu Ratna langsung meninggikan suaranya. Kamu bicaranya berat sekali. Keluarga Tante ini mau menikahimu, bukan menjualmu. Saya belum sempat menjawab. Ibu saya berdiri. Kursi di belakangnya bergeser sedikit. Suaranya tidak keras, tapi seluruh meja menoleh. Ibu menatap Ibu Ratna, suaranya sangat tenang. Anda benar, Mbak. Menikahi, bukan membeli. Kalau begitu, kenapa anak perempuan saya yang mau menikah harus berhenti kerja sesuai keinginan keluarga Anda? Kenapa aset yang ia hasilkan sendiri harus Anda yang simpan? Ibu Ratna ikut berdiri. Mbak Anissa, saya bicara begini demi kebaikan mereka berdua. Ibu saya bertanya, kebaikan siapa? Ibu Ratna tertegun. Ibu melanjutkan, anak perempuan saya bekerja hampir 10 tahun baru bisa punya pekerjaan seperti sekarang. Apartemennya ia cicil sendiri, uang yang ia hasilkan tidak pernah meminta dari siapapun. Sekarang keluarga Anda bilang, setelah menikah dengan putra Anda, ia harus berhenti kerja, tinggal di rumah, lalu uang dan asetnya dikelola keluarga suami. Anda sebut itu kebaikan untuknya? Wajah Ibu Ratna memerah. Keluarga saya mampu, dia tidak bekerja juga tidak akan kelaparan. Ibu saya menatap lurus ke arahnya. Anak perempuan saya bekerja bukan hanya supaya tidak kelaparan. Seluruh ruangan hening. Ibu mengucapkan setiap kata dengan jelas. Dia bekerja supaya bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Supaya ia tahu, jika suatu hari ada orang yang memperlakukannya dengan tidak baik, ia masih punya hak untuk melangkah pergi. Mendengar itu, mata saya terasa panas. Ibu Ratna berkata dengan dingin, jadi maksud Anda, keluarga saya akan memperlakukan anak Anda dengan buruk? Ibu menggeleng. Saya tidak tahu. Dan saya juga tidak perlu menunggu sampai saat itu untuk tahu. Beliau menoleh pada Budi. Tante mau tanya satu hal sama kamu. Semua yang dikatakan ibumu hari ini, apa kamu setuju?
Budi tampak gelisah. Ia menatap ibunya, lalu menatap saya. Akhirnya ia berkata, "Iya tante. Saya rasa mama hanya ingin keluarga kami stabil." Ibu saya bertanya lagi. "Tante tidak tanya apa yang ibumu inginkan. Tante tanya, apa kamu setuju memaksa Anissa berhenti kerja dan menyerahkan asetnya pada keluargamu untuk dikelola?" Budi terdiam sangat lama, lalu ia berkata, "Kalau dengan begitu rumah tangga kami bisa tenang, saya rasa Anissa perlu mempertimbangkannya." Saya memejamkan mata. Jawaban terakhir yang saya butuhkan sudah ada di sana. Ibu saya mengangguk sangat pelan. Lalu beliau menoleh pada Ibu Ratna. "Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan." Ibu Ratna mengerutkan kening. "Maksud Anda?" Ibu saya meletakkan telapak tangannya di atas meja. Suaranya tidak keras tapi setiap katanya jelas. "Tidak ada pernikahan." Seluruh ruangan hening seketika. Budi berdiri. "Tante, kita kan sedang berdiskusi." Ibu saya menatapnya. "Justru karena sedang berdiskusi, makanya tante menjawab. Anak perempuan tante tidak cocok dengan aturan keluarga kalian. Keluarga kalian butuh seorang perempuan yang mau berhenti kerja, menyerahkan uang, dan menyerahkan asetnya untuk dikelola. Sementara tante membesarkan anak tante supaya ia bisa menjalani hidupnya sendiri. Karena cara pandang kita tidak sama, lebih baik berhenti di sini." Ibu Ratna marah hingga wajahnya memerah. "Anda bilang berhenti ya berhenti begitu saja. Pernikahan ini sudah kami siapkan sejauh ini." Ibu saya menjawab, "Persiapan pernikahan masih bisa dibatalkan. Kalau anak saya sampai salah melangkah, tidak akan semudah membatalkan beberapa meja pesanan catering." Saya menatap Budi. Ia berdiri di hadapan saya, matanya memerah. Ia berkata, "Nisa, kamu juga berpikir begitu?" Saya melihat cincin di jari saya, cincin yang pernah ia pasangkan di bangku taman di bawah apartemen. Hari itu ia berkata saya boleh melakukan pekerjaan yang saya suka. Hari ini ia justru memintaku berhenti kerja demi ketenangan rumah tangga. Saya melepaskan cincin itu dan meletakkannya di hadapannya. Saya berkata, "Dulu aku pikir, hal tersulit setelah menikah adalah belajar hidup dengan ibu mertua. Sekarang aku baru sadar, hal tersulit adalah hidup dengan seorang suami yang tahu istrinya sedang dipaksa tapi tetap berkata pada istrinya untuk mengalah." Budi menggeleng, "Aku hanya ingin semua orang rukun." Saya menjawab, "Kerukunan yang hanya menuntut satu orang kehilangan segalanya itu bukan kerukunan. Itu namanya penaklukan." Saya mengambil tas dan berdiri. Ibu menggenggam tangan saya. Kami berjalan menuju pintu. Di belakang, Ibu Ratna masih berteriak, "Pergi ya pergi saja. Jangan pikir keluarga saya kekurangan menantu. Anak perempuan sudah umur 30-an. Kalau pernikahan ini batal, nanti mau cari keluarga seperti kami juga tidak akan mudah." Ibu saya berhenti, tapi beliau tidak menoleh. Beliau hanya berkata, "Lebih baik anak saya terlambat menikah daripada salah menikah." Lalu beliau menarik saya pergi. Sampai di luar, baru saya rasakan kaki saya gemetar. Budi berlari mengejar dan menghadang saya. "Nisa, kita bisa bicara berdua?" Saya bertanya, "Apa lagi yang mau dibicarakan?" Ia menggenggam tangan saya. "Aku mohon, jangan begini. Nanti mama malu." Saya terdiam. Di saat seperti ini, yang paling ia khawatirkan masih ibunya akan malu. Saya menatap lurus ke matanya. "Lalu ibuku, lalu aku, siapa yang menjaga muka kami?" Ia terdiam. Saya melepaskan tangannya dan berjalan pergi. Sepanjang perjalanan pulang, saya tidak bicara. Air mata terus mengalir. Ibu duduk di samping, juga tidak bertanya, hanya menggenggam tangan saya. Mendekati rumah, baru saya bisa berkata, "Bu, aku sedih sekali." Ibu meremas tangan saya. Beliau berkata, "Menangislah nak. Menangis saja sampai puas, tapi jangan pernah menyesal karena sudah berkata tidak. Ada pintu-pintu yang tertutup dan membuat kita sakit, tapi jika kita nekat melaluinya, bisa jadi seumur hidup kita yang akan sakit." Saya menatap keluar jendela. Saat itu saya pikir, segalanya sudah berakhir. Saya pikir membatalkan pernikahan adalah hal yang paling menyakitkan. Saya tidak tahu bahwa hanya sehari kemudian, pihak keluarga Budi akan mulai menyebarkan cerita yang sama sekali berbeda tentang alasan pernikahan kami dibatalkan. Dan kali ini, yang ingin mereka renggut dari saya bukan lagi pekerjaan atau aset, melainkan kehormatan saya. Malam setelah pembatalan pernikahan itu, saya nyaris tidak bisa makan. Ibu memasak semangkuk bubur putih. Beliau menambahkan sebutir telur, irisan daun bawang, lalu meletakkannya di hadapan saya. Saya duduk menatap mangkuk bubur itu sangat lama. Uap panasnya mengepul, aroma daun bawang yang familiar, tapi tenggorokan saya terasa tercekat. Ibu tidak mendesak. Beliau duduk di seberang, kedua tangannya di atas meja. Beberapa saat kemudian, baru saya berkata, "Aku terus berpikir, Bu, seandainya saja Budi membelaku sekali saja,
mungkin ceritanya akan berbeda. Ibu menatap saya. Beliau bertanya, kamu menyesal? Saya menggeleng, lalu mengangguk. Aku tidak tahu. Aku menyesali orang yang dulu kukira adalah dia. Ibu tidak langsung menjawab. Beliau mengambil sendok, mengaduk bubur agar tidak terlalu panas, lalu mendorongnya lebih dekat ke arah saya. Beliau berkata, yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan seseorang. Yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa orang yang kamu percaya ternyata tidak pernah seperti yang kamu kira. Saya menunduk, air mata jatuh ke punggung tangan saya. Sepanjang malam itu, ponsel saya terus menyala. Budi menelepon, saya tidak angkat. Ia mengirim banyak sekali pesan. Ia bilang ia minta maaf, ia bilang segalanya sudah keterlaluan. Ia bilang ibunya sudah tua, bicaranya ceplas-ceplos, jadi saya harus mengerti. Ia bilang saya pergi begitu saja di hadapan kedua keluarga membuat ibunya kehilangan muka. Pesan terakhirnya berbunyi, aku masih mencintaimu. Tapi kamu dan Tante Anissa juga harusnya memikirkan kembali cara kalian bersikap hari ini. Saya membaca kalimat itu berulang kali. Sebuah permintaan maaf yang masih harus disertai dengan sebagian kesalahan yang dilimpahkan pada saya. Tiba-tiba hati saya terasa lebih dingin. Saya tidak membalas. Keesokan paginya saya tetap berangkat kerja. Mata bengkak, kepala pusing, tapi saya tidak mau izin. Saya tahu kalau di rumah, saya akan terus memikirkannya. Setidaknya pekerjaan memberikan saya hal-hal yang jelas. Kontrak yang benar adalah benar, dokumen yang salah adalah salah. Tidak ada yang namanya mengaku cinta tapi membiarkan orang yang dicintai dipaksa, lalu memintanya untuk mengerti. Sekitar tengah hari, Tante Maya, tetangga yang berjualan di dekat kios lama ibu, menelepon saya. Suaranya terdengar ragu. Nisa, Tante mau tanya sesuatu. Jangan sedih ya, saya sedang memeriksa satu set berkas. Mendengar itu, saya langsung meletakkan pulpen. Iya Tante. Ada apa? Tante bertanya. Kemarin kalian batal menikah ya? Saya terdiam. Iya Tante. Tante menghela napas. Pagi ini di pasar orang-orang ramai membicarakannya. Punggung saya terasa dingin. Mereka bicara apa, Tante? Tante diam sejenak sebelum berkata, orang dari pihak keluarga Budi cerita, katanya kamu minta setelah menikah sebagian rumah dan tanah mereka dibalik nama atas namamu. Kamu juga minta uang terpisah dari pihak laki-laki untuk melunasi cicilan apartemenmu. Karena keluarga laki-laki tidak setuju, ibumu marah dan langsung pulang. Saya merasa salah dengar. Saya bertanya lagi, siapa yang bilang begitu Tante? Bibi atau siapa itu dari keluarga Budi? Mereka cerita ke beberapa kenalan Ibu Ratna, katanya keluarga laki-laki sudah mampu dan mau membiayai pernikahan dengan layak, tapi kamunya malah perhitungan soal harta. Saya menggenggam erat ponsel, tangan saya mulai gemetar. Saya berkata, itu tidak benar, Tante. Tante Maya menjawab, Tante tahu. Tante hanya telepon untuk memberitahumu. Jangan emosi ya. Saya menutup telepon, duduk membeku. Beberapa saat kemudian, saya berdiri dan berjalan ke koridor. Saya menelepon ibu. Ibu mengangkatnya dengan cepat. Kamu sedang kerja, saya berkata. Ibu tahu apa yang mereka bicarakan di pasar. Suara saya bergetar. Ibu bertanya, bicara apa? Saya menceritakan semuanya. Saya kira ibu akan marah, tapi di seberang sana hening. Sesaat kemudian, beliau bertanya, lalu kamu mau apa? Saya langsung menjawab, aku mau telepon Budi, aku mau tanya langsung. Ibu bertanya. Lalu setelah itu, saya tercekat. Aku akan minta keluarganya berhenti bicara. Ibu bertanya, kalau mereka tidak berhenti. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Ibu berkata dengan perlahan, kamu sedang di kantor, kan? Iya. Kerja saja dulu. Nanti malam pulang baru kita bicara. Saya kesal. Bu, orang-orang sedang memfitnahku. Ibu tetap tenang. Ibu tahu, tapi kamu sedang marah. Kalau sedang marah, perkataan yang benar pun bisa terdengar salah. Ibu tidak menyuruhmu diam saja, ibu hanya menyuruhmu jangan meladeni setiap mulut untuk berdebat. Setelah menutup telepon, saya masih marah sampai wajah saya terasa panas. Tapi saya menuruti ibu. Saya kembali ke meja kerja. Sore harinya, masalahnya menjadi lebih besar. Seorang rekan kerja yang dekat dengan saya menunjukkan ponselnya. Mbak Rina baru saja mengunggah sebuah status di media sosial. Tidak menyebut nama, tapi siapapun yang tahu ceritanya pasti paham ia sedang membicarakan saya. Tulisannya kira-kira berbunyi, ada perempuan yang kelihatannya berpendidikan dan mandiri, tapi sebelum menikah sudah menghitung-hitung harta calon keluarga suami. Ia juga menulis, semakin baik keluarga pihak laki-laki, semakin mudah bertemu dengan orang serakah. Ketika keinginannya tidak terpenuhi, ia malah membuat keributan di hadapan kedua keluarga. Membaca sampai di situ, dada saya seperti diremas. Di bawahnya ada banyak sekali komentar.
Ada yang bilang perempuan sekarang materialistis. Ada yang bilang laki-laki kalau mau menikah harus lihat-lihat keluarga calonnya. Bahkan ada yang menulis, untung keluarga laki-lakinya sadar. Tangan saya terasa dingin. Rekan kerja saya menatap. Nisa, ini tentang kamu. Ya, saya mencoba menjaga suara. Iya, ia bertanya. Mau aku screenshot? Saya menatap layar ponsel dan teringat pesan ibu. Saya berkata, tolong screenshot, Mbak. Saya sendiri menyimpan seluruh unggahan itu. Setiap komentar, waktu unggah, dan nama akunnya. Saya tidak membalas, tidak membuat status klarifikasi, tidak mengirim pesan pada Mbak Rina. Malamnya saya tunjukkan ponsel itu pada ibu. Ibu membacanya sangat lama. Beliau tidak marah, hanya bertanya, kamu masih simpan pesan-pesan dari Budi dan Rina? Saya mengangguk. Ibu berkata, simpan semuanya. Saya bertanya, ibu mau melakukan apa? Beliau menjawab, belum melakukan apa-apa. Mereka sedang bicara, biarkan saja mereka bicara. Saya kesal sampai menangis. Masa aku biarkan mereka mencoreng namaku begitu saja, Bu? Ibu menatap saya. Tidak. Tapi kalau kamu langsung meladeni mereka, kamu akan ditarik ke level yang mereka inginkan. Ingat tidak? Kalau orang bicara dengan mulut, kita harus menjawab dengan sesuatu yang tidak bisa mereka sangkal. Saya duduk. Ibu bertanya, waktu pertemuan kemarin, kamu ada simpan sesuatu? Saya teringat, saat Ibu Ratna bicara soal uang dan apartemen, ponsel saya tergeletak di meja. Sebelumnya, karena takut lupa hal-hal penting, saya menyalakan fitur rekam suara. Bukan untuk menjebak siapapun, hanya karena ibu berpesan untuk mendengarkan dengan saksama. Saya memutarnya kembali. Suara Ibu Ratna terdengar sangat jelas. Setelah menikah kamu berhenti kerja. Uang biar mama yang kelola. Surat-surat apartemen bawa pulang biar mama yang simpan. Suara Budi juga ada. Kalau dengan begitu rumah tangga kami bisa tenang, saya rasa Anissa perlu mempertimbangkannya. Saya mendengarnya dan hati saya sakit. Ibu bertanya, cukup? Saya menjawab, iya. Ibu mengangguk, kalau begitu, belum perlu bicara. Simpan saja dulu. Saya menatap ibu. Saat itu saya baru sadar, ibu tidak ingin saya memenangkan sebuah perdebatan. Beliau ingin, jika terpaksa harus angkat bicara, saya cukup bicara sekali dan mereka tidak bisa lagi memutarbalikkan fakta. 2 hari kemudian, saya menerima sebuah email aneh ke alamat email kantor saya. Pengirimnya tidak memakai nama asli. Isinya menuduh saya punya masalah etika dan profesionalisme. Mereka menuduh saya pernah menggunakan informasi internal untuk keuntungan pribadi, menuduh saya punya sifat ingin menguasai harta, bahkan mengatakan perusahaan sebaiknya meninjau kembali kelayakan orang seperti saya di posisi kontrol internal. Membaca sampai di situ, saya benar-benar marah. Masalah pernikahan adalah satu hal, tapi mereka sudah menyentuh pekerjaan saya. Sesuatu yang saya bangun dengan susah payah selama hampir 10 tahun. Saya tidak lagi menganggap ini sebagai konflik keluarga. Saya mencetak email itu, menyimpan salinan digitalnya, dan mengambil tangkapan layar informasi pengirim. Setelah itu, saya berinisiatif menemui kepala departemen legal dan atasan langsung saya. Saya menjelaskan bahwa saya sedang memiliki sengketa pribadi setelah membatalkan pernikahan. Ada pihak yang menyebarkan informasi tidak benar dan telah mengirimkannya ke perusahaan. Saya ingin melapor lebih awal, agar perusahaan mengetahui situasinya. Atasan saya membaca email itu. Ia bertanya, tuduhan-tuduhan ini ada dasarnya? Saya menjawab, tidak ada, Pak. Jika perusahaan perlu meninjau kembali pekerjaan saya siap bekerja sama. Ia menatap saya lalu berkata, tenang saja. Urusan adalah urusan. Satu email anonim bukan bukti. Saya keluar dari ruangannya dengan kaki yang masih sedikit gemetar, tapi hati saya terasa lebih ringan. Saya sadar, pihak lawan sedang berusaha membuat saya takut, membuat saya panik, membuat saya menyerang membabi buta agar mereka punya bahan cerita tambahan. Saya tidak akan memberikan itu pada mereka. Malam itu, saya menelepon Budi. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu. Ia mengangkatnya nyaris seketika. Suaranya terdengar senang. Nisa, akhirnya kamu mau bicara denganku? Saya tidak berputar-putar. Saya bertanya. Status yang diunggah Mbak Rina, kamu tahu? Budi terdiam. Saya bertanya lagi, kamu tahu? Ia menjawab. Aku lihat, saya berkata, cerita-cerita yang disebarkan keluargamu di pasar. Kamu tahu, ia menghela napas. Mama dan Mbak Rina sedang emosi, jadi bicara beberapa kalimat saja. Jangan dimasukkan ke hati. Saya tertawa. Beberapa kalimat, mereka bilang aku mata duitan. Mereka mengirim email ke kantorku, menuduhku punya masalah etika. Budi terdiam. Ia berkata, soal email itu aku tidak tahu. Saya bertanya, lalu, apa kamu akan meminta ibu dan kakakmu untuk berhenti? Ia menjawab, aku akan bilang, tapi kamu juga harus mengerti. Semua orang sedang syok karena pernikahan ini batal.
Saya memejamkan mata. Tapi, setiap kali ia minta maaf, selalu ada kata tapi. Saya berkata, Budi, mulai sekarang, urusan antara aku dan kamu selesai di sini. Jika keluargamu masih terus menyebarkan fitnah yang merusak nama baik dan pekerjaanku, aku akan menanganinya dengan cara lain. Ia buru-buru bertanya, kamu mau apa? Saya menjawab, melakukan apa yang harus kulakukan untuk melindungi diriku. Lalu saya menutup telepon. Saya kira setelah panggilan itu, segalanya akan mereda. Tapi keesokan paginya, seorang pria datang mencari ibu saya. Ia memperkenalkan diri bernama Hendra, pernah menjadi semacam akuntan untuk keluarga Budi bertahun-tahun lalu. Ibu menelepon saya untuk pulang. Ketika saya masuk, Pak Hendra sudah duduk di ruang tamu. Usianya sekitar 50-an, wajahnya kurus, rambutnya sudah banyak beruban. Saya langsung mengenalinya, beliau adalah orang yang saya temui di acara selamatan di rumah Budi. Orang yang pernah mengatakan kalimat aneh pada saya. Orang yang paham surat-surat harus lebih hati-hati dengan surat-suratnya sendiri. Saya duduk. Pak Hendra menatap saya lalu berkata, saya sudah dengar kalian batal menikah. Saya tidak tahu apa alasannya mencari saya. Saya hanya menjawab, iya Pak. Beliau menoleh pada ibu saya, lalu merendahkan suaranya. Ada sesuatu yang saya rasa kamu perlu tahu. Jantung saya berdebar lebih cepat. Beliau berkata, beberapa bulan lalu, Budi pernah bertanya pada saya soal berkas keuangan. Dia tanya, kalau nanti istrinya punya pekerjaan stabil, rekam jejak penghasilan yang bagus, lalu mereka punya aset masing-masing, apa akan lebih mudah untuk mengajukan pinjaman bank? Saya duduk membeku. Saya bertanya, dia tanya untuk apa Pak? Pak Hendra tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan sebuah map kertas dari tasnya, meletakkannya di meja, lalu berkata, kondisi keuangan keluarga Budi lebih sulit daripada yang mereka perlihatkan padamu. Ada beberapa pinjaman yang jatuh tempo, ada piutang yang belum tertagih, dan ada beberapa dokumen lama yang harus diperiksa ulang. Mendengar itu, seluruh tubuh saya terasa dingin. Saya bertanya, apa hubungannya dengan saya Pak? Pak Hendra menatap lurus ke arah saya. Karena sebelum kalian menikah, Ibu Ratna pernah bilang pada orang di rumah bahwa setelah pernikahan, ia akan memintamu berhenti kerja, mengelola uang dan asetmu agar terpusat. Jika perlu, aset itu akan digunakan untuk membantu keluarga di saat sulit. Mendengar itu, tangan saya mencengkeram erat tepi meja. Ibu saya masih diam. Pak Hendra melanjutkan, saya tidak tahu sejauh mana rencana mereka, tapi saya tahu satu hal. Budi tahu keluarganya punya utang. Saya menatapnya tanpa bisa berkata apa-apa. Di kepala saya hanya terbayang wajah Budi saat pertemuan keluarga. Caranya menunduk, caranya memintaku mengalah, caranya berkata ibunya hanya ingin keluarga stabil. Dulu saya pikir ia lemah, saya pikir ia tidak berani melawan ibunya. Tapi jika yang dikatakan Pak Hendra benar, ceritanya bisa jadi berbeda. Mungkin ia tidak hanya tahu ibunya ingin saya berhenti kerja. Ia juga tahu persis kenapa keluarganya begitu tertarik pada tabungan dan apartemen saya. Saya bertanya pada beliau, Bapak punya bukti? Pak Hendra menatap saya beberapa detik, lalu membuka map di hadapannya. Beliau berkata, saya tidak mau ikut campur urusan keluarga orang lain. Tapi kamu kan bekerja di bidang dokumen, kamu pasti lebih paham. Ada hal-hal yang kalau didengar telinga masih bisa kita anggap salah paham, tapi kalau sudah dilihat di atas kertas, sulit untuk menipu diri sendiri. Saya menunduk. Di lembar paling atas adalah salinan sebuah notulen rapat internal keluarga Budi tentang restrukturisasi utang mereka. Saya membaca baris demi baris, lalu mata saya berhenti pada sebuah paragraf pendek di bagian akhir, jika pernikahan Budi berjalan sesuai rencana, dapat dipertimbangkan penggunaan sumber dana dan aset dari kedua, mempelai untuk melengkapi skema keuangan keluarga. Tenggorokan saya terasa kering, tapi yang paling membuat saya merinding bukan baris itu. Di bagian bawah halaman, di bawah daftar peserta rapat tertera nama, Budi Santoso. Dan di sampingnya, ada tanda tangannya. Saya menatap tanda tangan Budi Santoso sangat lama. Begitu lama sampai Pak Hendra harus memanggil nama saya dengan pelan. Nisa, saya mengangkat kepala, tenggorokan saya kering kerontang. Saya bertanya, Bapak yakin ini tanda tangan Mas Budi? Pak Hendra mengangguk. Saya sudah bekerja dengan keluarga itu bertahun-tahun. Tanda tangannya saya tidak mungkin salah. Saya menunduk lagi. Goresannya miring ke kanan, huruf pertama ditarik panjang, dan di ujungnya ada sebuah sentakan ke atas. Saya pernah melihat tanda tangan itu berkali-kali. Di kartu ucapan ulang tahun, di beberapa surat serah terima barang, di sebuah kartu kecil yang ia tulis saat melamar saya. Tidak mungkin salah. Tiba-tiba saya teringat, berkali-kali saya bertanya, kamu tahu apa yang akan dilakukan mamamu? Ia selalu menunduk. Dulu saya pikir itu adalah ekspresi serba salah.
Sekarang saya baru sadar, ada kalanya orang menunduk bukan karena canggung, melainkan karena mereka tahu persis kebenarannya sehingga tidak berani menatap lurus ke mata lawan bicaranya. Ibu saya yang dari tadi duduk di samping, belum berkata apa-apa. Beliau hanya mengulurkan tangan, menarik map itu lebih dekat, dan membaca setiap barisnya. Sesaat kemudian, ibu bertanya pada Pak Hendra, "Bapak punya dokumen aslinya?" Beliau menjawab, "Aslinya mungkin masih dipegang mereka. Saya hanya punya salinannya karena waktu itu saya masih membantu beberapa urusan administrasi." Ibu mengangguk, lalu bertanya lagi, "Selain ini, ada lagi?" Pak Hendra mengeluarkan 2 lembar kertas lagi. 1 lembar adalah daftar rincian pinjaman. 1 lembar lagi adalah catatan tentang skema pembayaran, di mana ada 1 baris yang membuat punggung saya dingin, dapat memobilisasi sumber dana pasca pernikahan Budi, sekaligus mempertimbangkan aset pribadi istri Budi, jika kedua belah pihak sepakat. Saya membacanya, lalu tertawa, sebuah tawa yang kering. Ibu menatap saya berkata, "Mereka bahkan belum menikahiku, Bu, tapi sudah merencanakan uangku setelah menikah." Pak Hendra menghela napas. Saya tidak tahu sejauh mana mereka akan melaksanakannya, tapi saya lihat situasinya tidak baik, makanya saya datang ke sini. Saya bertanya, "Kenapa Bapak baru bicara sekarang?" Beliau terdiam sejenak. "Karena tadinya saya pikir itu urusan internal keluarga mereka, saya ikut campur nanti bisa salah. Tapi beberapa hari ini saya dengar mereka justru memfitnahmu serakah, saya rasa saya tidak bisa diam lagi." Saya menatap tumpukan kertas di hadapan saya. Saat itu, saya tidak lagi merasa sedih seperti malam pembatalan pernikahan. Tidak lagi merasa sakit seperti saat membaca pesan Budi. Di dalam diri saya hanya ada satu perasaan yang sangat jelas. Dingin, begitu dingin sampai kepala saya terasa jernih luar biasa. Ibu saya berkata, "Nisa." Saya menoleh. Ibu bertanya, "Kamu mau apa?" Saya menjawab, "Aku mau konfrontasi." Ibu menatap saya. "Konfrontasi untuk apa?" Saya terdiam. "Supaya mereka tahu aku sudah tahu semuanya." Ibu menggeleng. "Sudah tahu? Lalu kenapa? Kamu ingin mereka minta maaf? Atau ingin mereka mengaku salah?" Saya tidak bisa menjawab. Ibu melanjutkan, "Kalau kamu datang hanya untuk mendengar mereka menyangkal, kamu akan marah lagi. Kalau kamu datang hanya untuk melihat mereka menangis, kamu bisa luluh lagi. Kalau mau bicara, kamu harus tahu hasil apa yang kamu inginkan." Saya duduk diam. Sesaat kemudian, saya berkata, "Aku ingin mereka berhenti memfitnahku, berhenti mengganggu pekerjaanku, dan mulai sekarang, tidak ada satupun yang boleh menggunakan informasi pribadi atau asetku untuk urusan apapun." Ibu mengangguk. "Kalau begitu, bicarakan 3 hal itu saja. Tidak lebih, tidak kurang." Malam itu saya mengirim pesan pada Budi. "Aku ingin bicara untuk terakhir kalinya." Ia membalas nyaris seketika. "Di mana?" Saya menjawab, "Di rumahku. Kamu boleh ajak mama dan kakakmu kalau mau." Sekitar 1 jam kemudian, Budi datang. Tapi tidak hanya dia. Ibu Ratna, Mbak Rina, dan bahkan Bapak Surya juga ikut. Saya sedikit terkejut melihat ayah Budi. Beliau masuk ke rumah. Raut wajahnya tampak berat. Ibu saya mempersilakan mereka duduk. Tidak ada teh atau kue. Hanya sebuah teko berisi air putih di tengah meja. Suasananya begitu dingin sampai suara kipas angin di langit-langit terdengar jelas. Ibu Ratna yang pertama bicara. "Kamu panggil kami sekeluarga ke sini. Pasti mau bicara soal pernikahan, kan?" Saya menatapnya. "Bukan, Tante. Pernikahan sudah selesai." Raut wajahnya langsung berubah. "Lalu apa lagi yang mau dibicarakan?" Saya meletakkan ponsel di meja, membuka unggahan Mbak Rina. Lalu saya meletakkan hasil cetak email anonim yang dikirim ke kantor. Saya berkata, "Saya ingin keluarga Tante menghentikan semua ini." Mbak Rina langsung menimpali, "Status itu kan tidak menyebut namamu." Saya menatapnya, "Tapi isinya benar atau tidak?" Ia mencibir, "Aku hanya menulis pendapat pribadi." Saya bertanya, "Pendapat pribadi bahwa saya mengincar harta keluarga Tante?" Ia tidak menjawab. Ibu Ratna menyela, "Omongan orang di luar sana, mana bisa kamu larang?" Saya mengangguk. Saya tidak bisa melarang mulut orang lain. Tapi kalau keluarga Tante yang menyebarkan cerita bohong, saya berhak meminta untuk berhenti. Ibu Ratna tertawa dingin. "Memangnya keluargamu cerita yang baik-baik tentang kami?" Ibu saya masih duduk diam. Beliau hanya berkata, "Keluarga saya belum bercerita pada siapapun selain kerabat dekat tentang detail pertemuan hari itu. Kalau Anda perlu, saya bisa putar rekamannya, agar kita semua bisa mendengar bersama." Wajah Ibu Ratna berubah. Beliau menoleh pada saya. "Kamu merekam kami?" Saya menjawab, "Saya merekam pembicaraan yang berhubungan langsung dengan hidup saya. Saya belum memberikannya pada siapapun. Tapi jika keluarga Tante terus menyebar fitnah,
Saya akan menggunakan apa yang perlu untuk melindungi diri saya. Budi buru-buru berkata, Nisa, jangan bawa masalah ini terlalu jauh. Saya menatapnya. Aku belum membawanya kemana-mana. Justru keluarga kalian yang sudah membawanya sampai ke tempat kerjaku. Ia menunduk. Saya bertanya, kamu tahu siapa yang mengirim email itu? Ia menggeleng. Aku tidak tahu. Saya menatap Mbak Rina. Ia langsung berkata, jangan lihat aku. Aku tidak mengerti yang begituan. Saya tidak berdebat. Saya hanya berkata, saya sudah melapor pada perusahaan. Semua hal yang menyangkut kehormatan dan pekerjaan saya, mulai sekarang akan saya dokumentasikan. Jika ini terus berlanjut, saya akan menempuh jalur resmi. Ibu Ratna menggebrak meja. Kamu mengancam siapa? Saya tetap tenang. Saya tidak mengancam. Saya memberitahu. Ruangan menjadi hening. Saya membiarkan beliau menatap saya selama beberapa detik, baru kemudian saya mengeluarkan map dari Pak Hendra. Saya meletakkan salinan notulen rapat di atas meja. Begitu melihatnya, wajah Budi langsung berubah. Saya tidak perlu bertanya lagi. Reaksinya sudah cukup menjadi jawaban. Ibu Ratna menyambar kertas itu. Beliau membacanya dengan cepat, lalu menoleh pada Budi. Ini dari mana? Ia tidak menjawab. Bapak Surya saat itu baru mengulurkan tangan. Biar saya lihat. Ibu Ratna tidak mau memberikannya. Bapak berkata lagi, berikan. Suaranya tidak keras, tapi sangat tegas. Ibu Ratna terpaksa meletakkannya. Bapak Surya memakai kacamata. Membaca baris demi baris, wajahnya semakin keruh. Sampai di bagian tentang penggunaan dana pasca pernikahan Budi dan mempertimbangkan aset pribadi istrinya, beliau mengangkat kepala. Siapa yang menulis ini? Tidak ada yang menjawab. Beliau menatap istrinya. Saya tanya kamu, siapa yang menulis ini? Ibu Ratna berkata, itu kan cuma rencana cadangan, belum tentu dilaksanakan. Bapak Surya mengerutkan kening. Kenapa saya tidak tahu? Ibu Ratna menjawab, kamu kan tidak pernah peduli urusan uang. Saya yang urus semuanya, ya saya yang harus berpikir. Beliau menoleh pada Budi. Kamu tahu? Budi terdiam. Bapak bertanya lagi, kamu tahu soal ini? Budi menunduk. Iya Pak. Bapak Surya menatap putranya sangat lama. Lalu bertanya, kamu mau menikahi dia untuk dijadikan istri? Atau untuk mengambil uangnya buat menyelamatkan keluarga? Budi buru-buru berkata, bukan begitu Pak. Aku benar-benar mencintai Anissa. Bapak bertanya, cinta tapi tahu soal ini dan tetap diam? Budi tercekat. Aku hanya berpikir, kalau nanti sudah jadi suami istri, kan kita akan menanggung beban bersama. Saya tertawa. Saya menatapnya. Menanggung beban bersama? Ia menoleh pada saya. Nisa, aku tahu aku salah karena tidak bilang dari awal. Tapi keluarga kami waktu itu memang sedang kesulitan. Aku pikir kalau kita menikah, harta kita berdua juga pada akhirnya untuk keluarga. Saya bertanya, keluarga yang mana? Ia tertegun. Saya melanjutkan, keluargamu, atau keluarga kita berdua? Ia menjawab, kan sama saja. Saya menggeleng. Tidak, sejak awal kamu tidak pernah menganggapnya sama. Kalau sama, kamu akan bicara jujur. Kamu akan duduk denganku, bilang keluargamu sedang punya utang, dan bertanya apa aku mau membantumu melewatinya. Tapi kamu tidak bertanya. Kamu membiarkan ibumu merencanakan asetku, membiarkan ibumu memintaku berhenti kerja, lalu menyebutnya demi keluarga. Budi menunduk. Ia berkata, aku takut kamu akan meninggalkanku kalau tahu. Saya menatapnya. Dan karena takut aku pergi, kamu memilih berbohong? Ia tidak menjawab. Saya bertanya lagi, kalau aku sudah terlanjur menikah denganmu baru tahu, bagaimana? Saat itu aku sudah berhenti kerja. Sudah tinggal di rumahmu. Sudah menyerahkan asetku pada ibumu. Apa saat itu aku bisa keluar semudah sekarang? Budi terdiam. Ibu Ratna tiba-tiba berkata, jangan seolah-olah keluarga kami ini penipu. Keluarga ini tidak kekurangan sampai harus mengambil uangmu. Saya menoleh padanya. Kalau begitu, kenapa Tante harus memasukkan sumber dana dari saya dalam skema keuangan? Beliau menjawab, sudah jadi menantu ya, harus tahu cara membantu keluarga suami melewati kesulitan. Saya bertanya, kalau saya tidak mau? Beliau langsung menjawab, berarti kamu egois? Saya mengangguk. Akhirnya saya paham. Dalam pikiran Tante, aset milik saya kalau saya ingin kelola sendiri itu namanya egois. Tapi Tante merencanakan aset saya, bahkan sebelum saya masuk ke dalam keluarga, itu namanya kekeluargaan. Wajah Ibu Ratna memerah. Mbak Rina menarik lengan ibunya. Mas sudah, tapi Bapak Surya justru membuka lembar-lembar kertas lainnya. Beliau bertanya, utang yang ini, bagaimana? Ibu Ratna langsung menoleh. Jangan dengarkan kertas-kertas lama itu. Bapak menunjuk satu baris. Saya tanya, utang yang ini kenapa saya tidak tahu? Ibu Ratna mulai gelagapan. Bisnis kan ada pasang surutnya. Saya bisa tangani sendiri, jadi tidak bilang. Bapak bertanya, lalu yang ini? Ibu Ratna menjawab,
klien belum bayar. Bapak melanjutkan, kalau yang ini, Ibu Ratna mulai naik pitam. Saya sudah bekerja puluhan tahun untuk keluarga ini. Sekarang hanya karena beberapa masalah, kamu malah menanyaiku di depan orang luar. Bapak Surya menggebrak meja dengan tumpukan kertas itu. Orang luar, beliau menunjuk saya. Dia hampir menjadi menantu di keluarga ini. Kamu bahkan sudah menghitung-hitung apartemennya untuk urusan bisnis, dan sekarang kamu sebut dia orang luar? Ruangan hening seketika. Untuk pertama kalinya saya melihat Ibu Ratna tidak bisa langsung menjawab. Bapak Surya melepaskan kacamatanya, suaranya merendah. Mulai besok, semua dokumen keuangan, rekening, dan giro perusahaan, saya yang pegang. Semua pinjaman harus dilaporkan pada saya. Ibu Ratna berdiri. Kamu tidak percaya padaku? Bapak menjawab, sekarang, saya perlu memeriksa semuanya dulu sebelum bicara soal percaya atau tidak. Beliau menoleh pada Budi. Kamu, katakan sesuatu. Budi duduk membeku. Ibunya memanggil lagi, Budi. Ia tetap tidak bersuara. Saya melihat pemandangan itu dan hati saya tidak merasa puas seperti yang saya bayangkan. Hanya merasa lelah. Sebuah keluarga yang pernah tampak begitu sempurna di mata saya, rumah besar, bisnis yang sudah lama berjalan, ibu yang cekatan, anak yang patuh. Sekarang, hanya karena beberapa lembar kertas, setiap lapisan kepalsuan mulai rontok. Saya berdiri. Saya berkata, saya hanya punya 3 permintaan. 1. Hentikan semua informasi bohong tentang saya. 2. Jangan lagi menghubungi perusahaan saya dengan konten fitnah. 3. Jangan gunakan informasi pribadi atau aset saya apapun untuk urusan keluarga Tante. Jika semua ini berhenti di sini, saya juga akan berhenti di sini. Ibu Ratna menatap saya. Kamu pikir kamu sudah menang? Saya menggeleng. Saya datang bukan untuk menang. Saya datang untuk melindungi apa yang menjadi hak saya. Beliau tertawa sinis. Kamu sekolah tinggi jadi pintar bicara. Saya melihat tumpukan kertas di meja lalu berkata dengan sangat perlahan, bukan saya yang pintar bicara. Hanya saja, kertas tidak bisa menjilat siapapun. Siapa yang menulis apa, siapa yang tanda tangan apa, semuanya akan tersimpan seperti apa adanya. Saya menoleh pada Budi. Ia ikut berdiri. Nisa, aku mohon, beri aku 1 kesempatan lagi. Saya menatapnya. Kesempatan untuk apa? Ia berkata, aku akan berubah. Aku akan bicara pada Mama. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh uang atau pekerjaanmu lagi. Saya bertanya, seandainya hari ini tidak ada kertas-kertas ini, bagaimana? Ia tertegun. Saya melanjutkan, seandainya aku sudah menikah denganmu baru tahu, apa kamu akan membelaku seperti sekarang? Ia tidak menjawab. Saya mengangguk. Cukup, saya berjalan menuju pintu. Di belakang, Ibu Ratna masih menangis keras. Beliau berkata seluruh keluarga memusuhinya. Beliau berkata semua yang ia lakukan adalah demi suami dan anak-anaknya. Saya berhenti sejenak, lalu menoleh. Saya berkata, Tante salah. Yang membuat semua orang memusuhi Tante bukanlah saya, melainkan apa yang sudah Tante lakukan sendiri, dan kertas-kertas yang Tante kira tidak akan pernah ada yang membacanya. Saya melangkah keluar ruangan. Kali ini, kaki saya tidak gemetar. Saya kira setelah konfrontasi itu, pihak keluarga Budi akan berhenti. Tapi saya tidak menyangka, ketika kehilangan kendali di dalam keluarganya sendiri, Ibu Ratna akan melakukan satu hal terakhir. Sebuah tindakan yang memaksa Bapak Surya membuka seluruh pembukuan, dan juga membuat Budi sadar bahwa pernikahan yang ia sia-siakan hanyalah harga pertama yang harus ia bayar. Setelah pertemuan di rumah saya pikir segalanya akan berakhir. Saya sudah menyampaikan dengan jelas apa yang saya inginkan. Hentikan fitnah, jangan ganggu pekerjaan saya, dan jangan gunakan informasi pribadi atau aset saya. Saya tidak ingin balas dendam, apalagi menyeret masalah ini ke ranah publik. Saya hanya ingin menutup pintu itu dan melanjutkan hidup. Namun, ada orang-orang yang ketika terbiasa memegang kendali, saat kehilangan kekuasaan justru melakukan hal-hal yang tidak terduga. 3 hari kemudian, Budi menelepon saya. Saya menatap namanya di layar cukup lama sebelum mengangkat. Suaranya terdengar serak. Nisa, aku bingung sekali. Saya tidak berkata apa-apa. Ia melanjutkan. Mamaku mengambil beberapa dokumen dan pergi. Ayahku sadar stempel perusahaan dan beberapa berkas pinjaman lama hilang. Saya mengerutkan kening. Lalu kenapa kamu meneleponku? Budi terdiam. Sesaat kemudian ia berkata, aku tidak tahu. Mungkin aku hanya ingin mendengar suaramu. Saya menghela napas. Budi, masalah keluargamu sudah tidak ada hubungannya lagi denganku. Ia berkata dengan cepat, aku tahu kamu tidak punya tanggung jawab apapun. Aku hanya mau bilang, ayahku sedang menyewa auditor untuk memeriksa ulang seluruh pembukuan. Mama bilang semua orang mengkhianatinya. Saya tidak menjawab. Hati saya tidak merasa senang, juga tidak puas.
hanya lelah. Saya berkata, urus saja keluargamu. Lalu saya menutup telepon. Tetapi sore itu, justru Bapak Surya yang menelepon ibu saya. Beliau meminta izin untuk datang ke rumah. Ibu menanyakan pendapat saya. Saya bilang, kalau beliau hanya ingin bicara, tidak apa-apa. Sekitar pukul 7 malam, Bapak Surya datang seorang diri. Berbeda dari sebelumnya, hari itu beliau tampak jauh lebih tua, matanya cekung, rambutnya acak-acakan, dan kemejanya kusut di bagian bahu. Beliau duduk, ibu menuangkan air. Tidak ada yang langsung bicara. Sesaat kemudian, beliau menatap saya. Bapak datang untuk minta maaf, saya sedikit terkejut. Beliau melanjutkan, bukan minta maaf atas nama Ibu Ratna, itu urusannya sendiri. Bapak minta maaf karena sebagai bagian dari keluarga, Bapak membiarkan masalah ini sampai sejauh ini. Saya menunduk. Iya Pak, beliau meletakkan sebuah map di meja. Bapak sudah memeriksa ulang pembukuan. Ada banyak transaksi yang sebelumnya tidak Bapak ketahui. Beberapa pengiriman barang belum dibayar, beberapa pinjaman digali lubang tutup lubang. Ada beberapa dokumen yang harus dijelaskan ulang. Bapak cerita ini bukan supaya kamu kasihan. Bapak hanya ingin kamu tahu satu hal. Seandainya hari itu kamu setuju berhenti kerja dan menyerahkan asetmu, kemungkinan besar kamu akan benar-benar terseret ke dalam masalah yang bukan kamu penyebabnya. Ibu saya menatapnya. Beliau bertanya, lalu Bapak akan bagaimana? Bapak Surya menjawab, yang salah diperbaiki. Yang kurang ditutupi. Utang harus dibayar, tidak bisa dilimpahkan ke orang lain. Beliau berhenti sejenak. Bapak juga sudah meminta semua anggota keluarga berhenti menyebarkan fitnah tentangmu. Kalau masih ada yang melakukannya, Bapak sendiri yang akan menindak. Saya menatapnya. Iya Pak, terima kasih. Beliau menggeleng. Jangan berterima kasih. Keluarga Bapak yang berutang permintaan maaf padamu, bukan sebaliknya. Itu adalah pertama kalinya sejak masalah ini muncul. Saya mendengar seseorang dari pihak keluarga Budi mengatakan kalimat yang tepat. Saya tidak berutang apapun pada mereka. Belakangan saya tahu, proses audit internal itu berlangsung hampir 2 bulan. Perusahaan keluarga Budi harus menyederhanakan operasionalnya. Sebuah gudang dijual untuk melunasi utang yang jatuh tempo. Beberapa kontrak harus diputus lebih awal, dan beberapa kewajiban finansial yang tertunda harus dipenuhi. Bapak Surya mengambil alih seluruh kendali keuangan. Setiap pengeluaran besar harus melalui persetujuannya. Ibu Ratna tidak bisa lagi memutuskan segalanya sendiri. Hal yang mungkin paling membuatnya terpukul bukanlah kehilangan uang, melainkan kehilangan kekuasaan. Seseorang yang terbiasa satu perintahnya didengar oleh seluruh rumah, sekarang bahkan untuk mengambil uang pun harus menjelaskan, untuk menandatangani dokumen pun harus diperiksa. Mbak Rina juga menghapus unggahannya. Tidak hanya menghapus. Setelah pihak perusahaan saya memberi tanggapan bahwa informasi tidak benar yang merusak nama baik dapat dijadikan bukti hukum, ia mengunggah sebuah klarifikasi. Ia tidak meminta maaf panjang lebar, hanya menulis bahwa sebelumnya ia pernah mengunggah konten berdasarkan informasi yang belum terverifikasi, dan kini ia menghapusnya serta tidak akan mengulanginya. Saya membacanya lalu menutup ponsel. Saya tidak berkomentar, tidak membagikan, tidak mengirim pesan padanya. Saya sadar satu hal. Ada permintaan maaf yang tidak perlu kita tunggu di depan pintu. Jika mereka mengatakannya, bagus. Jika tidak, itu tidak akan mengubah fakta bahwa saya sudah melangkah pergi. Sekitar sebulan kemudian, Budi datang mencari saya. Hari itu Sabtu sore, saya sedang pulang dari supermarket bersama ibu ketika melihatnya berdiri di lobi apartemen. Ia tampak lebih kurus, tidak lagi serapi dulu, tangannya membawa sekantong buah. Ibu menatap saya. Saya berkata, ibu naik duluan saja. Ibu mengangguk tanpa bertanya. Saya duduk dengan Budi di bangku taman, di tempat yang sama di mana ia dulu melamar saya. Kami terdiam cukup lama. Akhirnya Budi bicara, aku minta maaf. Kali ini saya tidak mendengar ada kata tapi di belakangnya. Saya menoleh. Ia melanjutkan, aku sudah banyak berpikir. Dulu aku kira aku ini anak yang berbakti, tapi ternyata aku seringkali hanya takut menghadapi ibuku. Aku tahu ada hal-hal yang tidak benar, tapi aku selalu berpikir kamu lebih kuat. Jadi kalau kamu mengalah sedikit tidak apa-apa. Saya mendengarnya dengan hati yang anehnya tenang. Budi tersenyum sedih. Sekarang aku baru sadar. Aku selalu memintamu mengalah. Tapi aku tidak pernah bertanya apa yang harus kamu korbankan. Saya tidak bicara. Ia menatap saya. Nisa, seandainya hari itu aku membelamu, apa kita masih bisa menikah? Saya menatap barisan pohon di depan. Sesaat kemudian saya menjawab, mungkin. Ia menunduk. Air matanya jatuh ke tangannya. Saya belum pernah melihat Budi menangis. Ia bertanya, sekarang, masih ada kesempatan? Saya menoleh menatapnya. Tidak. Ia memejamkan mata. Saya melanjutkan, aku memaafkanmu. Sungguh,
Aku tidak mau membawa masalah ini seumur hidup. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Budi mengangguk. Ia bertanya dengan suara pelan, "Kamu sudah tidak mencintaiku lagi?" Saya berpikir sangat lama, lalu berkata, "Mungkin masih ada sisanya, tapi aku sudah tidak percaya lagi padamu." Dan hidup bersama, kekurangan cinta mungkin hanya membuat sedih, tapi kekurangan kepercayaan membuat setiap hari terasa melelahkan. Ia terdiam. Saya melanjutkan, "Aku bisa menikah dengan pria yang tidak kaya. Aku bisa ikut menanggung utang suami jika itu adalah utang yang kami ketahui bersama, kami diskusikan bersama, dan kami sepakati bersama untuk menanggungnya. Tapi aku tidak bisa hidup dengan seorang pria yang tahu ada lubang di bawah kaki istrinya, tapi tetap menuntunnya melangkah ke sana hanya karena takut ibunya kecewa." Budi menunduk sangat lama. Lalu ia berdiri, meletakkan kantong buah di bangku. Saya berkata, "Bawa pulang saja." Ia tersenyum sedih. "Untuk Tante Anissa, anggap saja ini yang terakhir." Saya tidak menolak lagi. Sebelum pergi, ia menoleh. "Terima kasih karena setidaknya kamu tidak menjadikanku penjahat utama dalam ceritamu." Saya menjawab, "Kamu bukan yang terjahat, tapi kamu memilih jalan termudah untuk dirimu sendiri dan membiarkan aku menanggung bagian yang sulit. Itu sudah cukup untuk membuatku tidak kembali." Budi mengangguk, lalu pergi. Saya duduk di sana beberapa saat. Tidak menangis, hanya merasa ada sebuah pintu terakhir yang baru saja tertutup di dalam hati. Bulan-bulan berikutnya, hidup saya kembali normal. Pagi bekerja, sore pulang, akhir pekan makan bersama ibu. Saya terus membayar cicilan apartemen. Pekerjaan di kantor juga berangsur stabil. Setelah fase masalah pribadi yang memengaruhi mental saya, atasan saya pernah memanggil saya ke ruangannya. Ia berkata, "Saya menghargai caramu melapor lebih awal dan tetap tenang. Seorang internal kontrol tidak hanya mengontrol dokumen. Kadang juga harus bisa mengontrol diri sendiri saat ada masalah." Saya mendengarnya dan hanya tersenyum. Saya teringat ibu. Seandainya hari itu beliau tidak menahan saya, mungkin saya sudah berdebat dengan semua orang di internet. Mungkin saya sudah menelepon dan memaki Budi. Mungkin saya sudah menjadikan diri saya bagian dari cerita yang ingin mereka sebarkan. Tapi ibu mengajarkan saya cara yang berbeda. Jangan gunakan suara keras untuk mengalahkan orang lain, gunakan kebenaran. Hampir setahun kemudian, saya melunasi sisa cicilan apartemen. Hari menerima surat lunas. Saya membawa pulang berkas-berkas itu. Ibu sedang memasak di dapur. Saya meletakkan dokumen itu di meja lalu memanggilnya. Ibu keluar. Saya tersenyum. "Sudah lunas, Bu." Ibu mengambilnya, membaca dengan sangat teliti, lalu meletakkannya kembali. Saya bertanya, "Ibu senang?" Beliau menjawab, "Tentu saja." Saya bercanda, "Kalau begitu, sekarang biar ibu yang simpan ya." Ibu langsung mendorong map itu ke arah saya. "Tidak mau." Saya tertawa. Ibu ikut tersenyum, lalu beliau mengelus map itu dengan lembut. Ibu berkata, "Kamu tahu kenapa ibu sangat menghargai kertas-kertas ini?" Saya menggeleng. Beliau menjawab, "Bukan karena nilai apartemennya, tapi karena di dalamnya ada setiap tahun kerja kerasmu, setiap bulan cicilanmu, setiap kali kamu bangkit seorang diri. Ini bukan hanya sebuah rumah. Ini adalah jalan hidup yang kamu bangun sendiri." Mendengar itu, mata saya terasa panas. Malam itu, kami makan malam dengan sangat sederhana. Ikan goreng, sayur bening, dan telur dadar. Tidak ada anggur, tidak ada restoran, tidak ada pesta pernikahan. Tapi saya merasa lebih ringan daripada hari manapun selama setahun terakhir. Dulu saya pikir saya telah kehilangan sebuah pernikahan. Belakangan saya baru sadar, saya tidak kehilangan apa-apa. Saya justru berhasil mempertahankan pekerjaan saya, aset saya, hak saya untuk memutuskan, dan yang terpenting, saya berhasil mempertahankan diri saya sendiri. Seandainya hari itu saya mengangguk karena takut di usia 30-an sulit mencari suami, seandainya saya berhenti kerja karena takut keluarga calon suami kehilangan muka, seandainya saya menyerahkan aset saya pada orang lain untuk membuktikan saya bisa menjadi menantu yang baik, mungkin hari ini saya masih duduk di sebuah rumah yang jauh lebih besar dari apartemen saya. Tapi setiap kali ingin membeli sesuatu harus bertanya, setiap kali ingin memberi uang pada ibu sendiri harus meminta izin, setiap kali ingin kembali bekerja harus menunggu persetujuan orang lain. Rumah sebesar itu, bagi saya, tetaplah sebuah sangkar. Sementara apartemen kecil saya, di mana ibu sedang duduk makan di hadapan saya, adalah tempat di mana saya bisa bernapas dengan napas saya sendiri. Dan saat itulah saya baru benar-benar memahami kalimat yang pernah ibu katakan. Perempuan menikah boleh mengalah dalam hal-hal kecil, boleh menyayangi, boleh berkorban, tapi jangan pernah dengan tangan sendiri menyerahkan jalan hidupmu pada orang lain, lalu berharap mereka akan menyayangimu selamanya. Karena perasaan bisa berubah, manusia bisa berubah. Hanya kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri yang akan tinggal paling lama.
Hadirin sekalian, pernikahan membutuhkan cinta, saling berbagi, dan terkadang pengorbanan. Namun, pengorbanan hanya bermakna jika datang dari kerelaan, bukan dari syarat-syarat yang memaksa seorang perempuan meninggalkan kariernya, menyerahkan asetnya, dan kehilangan hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Annisa Putri mungkin kehilangan sebuah pernikahan, tetapi ia mempertahankan masa depannya. Dan terkadang, meninggalkan sebuah pernikahan yang belum sempat dimulai adalah cara terbaik untuk menghindari penderitaan bertahun-tahun di masa depan. Jika Anda berada di posisi Annisa dan dihadapkan pada tuntutan Ibu Ratna, apakah Anda akan membatalkan pernikahan seperti yang dilakukan Annisa dan ibunya? Silakan tinggalkan komentar dan bagikan pemikiran Anda.